Leluhur, kaki ayam ini, uang kertas buah-buahan. Ini semua hadiah buatmu. Aku jadikanmu kaya di bawah tanah. Berkah aku kaya. Bakar dupa seharga puluhan ribu rupiah. Izinkan aku mengucapkan beberapa triliun harapan. Kau benar-benar sangat berbakti. Siapa dirimu? Kita adalah leluhurmu, Shen Wansan. Leluhur, kau akhirnya muncul dong. Saat ini, aku hampir tidak bisa makan. Mohon kepada leluhur untuk memberiku berkah. Aku akan menjadi orang kaya sekali jika memang tidak mungkin terwujud. Baiklah, kalau begitu izinkan aku mengambil beberapa puluh juta dari lotre. Asalkan kau izinkan aku mengucapkan harapan. Bahkan mobil mewah pun bisa menempati rumah mewah. Aku bersedia seperti Shen Wansan dulu. Itu kekayaan yang sangat banyak. Sekarang saatnya bagi generasi kalian. Kok sampai tidak bisa makan? Aku juga tidak ingin seperti ini. Sekarang uang sangat sulit didapat. Baiklah. Inilah mangkuk pengumpul keberuntungan yang dulu aku gunakan. Sekarang aku berikan padamu. Aku akan membantumu menghasilkan uang. Mangkuk pengumpul keberuntungan. Paskom ajaib, ubah sampah jadi harta. Aku akan membantumu meraih kekayaan besar. Aku akan kunjungi leluhurmu tahun depan. Bawa lebih banyak makanan lezat. Ayam panggang ini enak sekali. Nenek moyangku, tenanglah. Tunggu saja saat aku kaya, aku bawakan apa yang kamu mau. Mangkuk pengumpul keberuntungan sebesar ini. Bagaimana cara membawanya pulang? Kecil. Wujud harta leluhur bisa berubah ukuran. Sungguh luar biasa. Dengan mangkuk penyimpan harta ini, bukankah aku akan bisa kaya raya? Leluhur berkata, Bau pen ubah sampah jadi harta. Coba masukkan beras ke dalamnya. Aku akan pergi jadi beras emas. Mangkuk emas leluhur ubah beras biasa jadi emas. Begitu banyak beras emas. Kalau dijual langan, bukankah itu benar-benar sebuah keajaiban? Lihatlah beras emasku ini. Apakah kalian mau menerimanya? Begitu banyak beras emas. Kamu ambil barang palsu ya? Melihat wajahmu yang begitu miskin, bagaimana mungkin itu benar-benar ada? Semua beras emasku ini benar-benar asli. Kamu menuduhku tanpa alasan. Lihat pakaianmu murahan ini. Jelas, dia si miskin. Bagaimana bisa emas ini? Mungkin memang benar. Siapa kamu berisik di toko saya? Apakah masih mau kita menjalankan bisnis? Pemiliknya adalah dia. Orang miskin ambil beras emas palsu. Katanya emas asli. Kamu ingin kami menerimanya? Tidak tahu harga diri? Ya, kamu tidak paham. Aku tidak jual. Tunggu dulu. Ya, saudara kecil. Bisakah aku melihat emasmu? Lihat. Jangan seperti orang yang tidak paham nilai barang. Cukup. Ini semua emas asli. Pemilik toko ini memiliki emas. Ini bagaimana mungkin emas ini benar-benar asli? Jangan tertipu oleh... Bos, ini adalah beras emas. Bagaimana mungkin itu benar? Jangan sampai tertipu olehnya. Apa yang kamu pahami? Wah, satu piring beras emas berkualitas ini setidaknya bernilai 1 juta. Apa yang sedang kamu lakukan? Bos suruh aku pakai alat profesional. Sehingga kita bisa mengungkap penipu ini. Emas asli tidak takut terbakar. Ini. Bagaimana mungkin ini benar? Ternyata ini emas asli. Dan kadar kemurniannya sangat tinggi. Tidak ada sedikit pun kotoran. Kualitas terbaik. Ini hasil dari mangkuk keberuntungan. Tentu saja bagus, saudara kecil. Di sini aku ada 10 juta. Mangkuk emasmu ini. Aku akan mengambilnya semua. Baiklah, aku akan mengambil 10 juta. Baskom kekuatan leluhurku sangat hebat. Dalam sekejap, saya dapat 10 juta. Ini benar-benar luar biasa. Anda telah menyelesaikan transaksi. Aduh. Tunggu. Dan saya ingin memberitahu Anda, saya hanya menjual beras emas ini. Tenanglah. Untuk apa mangkuk rusak ini? Saya ingin beras emas ini. Baskom ini bisa menghasilkan segalanya. Kamu bahkan bilang mangkuk rusak karena kau beri aku 1 juta. Saya memaafkan Anda. Bos, saya akan cari barang sekarang. Keluarkan semua beras emas ini. Tidak perlu lagi. Anda bertindak sembarangan. Hai, kamu fitnah aku. Tuan dan tamu terhormat kami.
Toko kami tidak mampu menanggung Anda. Karyawan seperti Anda. Kamu nanti. Jangan datang lagi. Mangkuk kekayaan. Kamu benar-benar hebat sekali. Aku dapat 1 juta dalam sehari. Aku harus hasilkan lebih banyak uang. Grup Lin mencari formula TCM untuk kanker. Resepnya adalah sebagai berikut. Siapa yang bisa meningkatkan? Bisa mendapatkan hadiah puluhan juta. Aku upgrade resep, dapat hadiah 10 juta. Jadi, bukankah itu tingkatkan resep mangkuk kekayaanku? Pertama-tama salin resep aslinya. Mangkuk kekayaan. Mangkuk kekayaan. Kamu bisa meningkatkan segala sesuatu. Bisa tingkatkan resep TCM ini. Mari lihat apakah resepnya telah ditingkatkan. Aku sangat senang. Berbeda dengan resep tadi, benar-benar telah ditingkatkan. Aku akan tukar untuk hadiah. Tuan Lin, kami luncurkan hadiah jutaan. Tidak ada yang buat formula baru. Jika tidak ada resep peningkatan ini, kita tak bisa IPO. Tingkatkan lagi hadiahnya, kita harus cari resep upgrade itu. Semangat. Ini formula kanker yang kalian cari. Anda. Saya Shen Zhengjiang. Aku punya resep kanker lebih baik. Anda seorang dokter. Bukan. Tapi resep upgrade ada di sini. 10 juta. Berikan saja uangnya. Ini formula kanker yang kalian inginkan. Kamu bukan dokter loh. Berani bicara seenaknya. Ini adalah resep peningkatan. Kami butuh obat TCM untuk kanker. Bukan ramuan tradisional dari desa Anda. Ini bukan ramuan desa kita. Kalau nggak percaya, lihat aja. Kau pikir ambil kertas bekas, tulis nama obat tradisional di atasnya. Ini cuma upgrade resepnya. Hadiah jutaan dari grup Lin kami. Tidak semudah itu untuk diperoleh. Bukannya kalian masih belum percaya? Kau masih sangat muda. Tanpa banyak pengalaman, bagaimana mungkin buat formula baru? Mungkin aku punya kekuatan super. Diamlah. Aku sedang sibuk. Aku sibuk, nggak bisa ngobrol. Ayo pergi sekarang. Grup Lin kami bukan tempat kau makan gratis ya. Kau tak tahu apa-apa. Aku yakin resepku hebat dan bahkan tidak akan laku dijual. Sudahlah. Apa yang kau lakukan? Kamu bohong orang. Jangan harap. Tidak apa-apa. Resepku masih ada kok. Potong. Penipu. Kepala Lin. Ada apa dengan ini? Penipu datang tadi. Namun saya berhasil mengungkapnya. Resep upgrade. Ya, benar. Sudah ada di lantai. Kakek Chen. Kamu juga bodoh, ya? Mengambil tulisan orang desa di lantai. Ya, Kakek Chen. Orang tadi jelas penipu. Para ahli ada di kalangan rakyat. Mungkin kita tak selesaikan masalah ini. Bisa ditemukan oleh ahli rakyat. Tentu saja tidak mungkin. Dangshan dan ginseng. Ini memang resep upgrade. Kakek Chen, kertas ini sama sekali bukan formula untuk menyembuhkan kanker. Ini tidak tepat ya. Ini. Ada apa? Resep Tuan Chen salah. Bermasalah. Masalahnya sangat besar. Resep inilah yang kita perlu risikalkan. Hasilnya lebih baik. Aduh, jika ini bisa berhasil dan diluncurkan, grup Lin akan sukses IPO. Apa? Ternyata itu benar-benar resep peningkatan. Sungguh luar biasa. Kenapa satu sudutnya hilang? Itu berarti kurang satu bahan obat. Jika kurang satu bahan obat, resep ini tidak akan lagi Barusan orang muda itu menghapusnya. Kita harus segera menemukan kembali dia. Kita harus menemukan resep peningkatan itu. Kalau saja aku punya cukup uang, aku bisa buat jalur produksi sendiri, membuat sendiri obat untuk mengobati kanker. Jangan datang ke Lin Group lagi, merasa terhina. Masih harus mengumpulkan lebih banyak uang. Diamlah, kapanpun kamu bisa masuk di grup Lin kami. Kamu pasti pencuri dari Lin Group. Aku tidak datang untuk mencuri barang. Aku bawa barang untuk kalian. Mengirimkan barang. Ya, ini formula upgrade buat obati kanker. Sayang sekali. Lihat, itu sudah sobek. Hanya kamu. Seorang laki-laki desa yang konyol. Dia punya formula kanker yang ditingkatkan. Aku rasa kamu tidak bisa bohong. Kamu lagi memandang rendah orang ya? Memang benar. Bos kalian sungguh tak pandai melihat sesuatu. Tak heran kalian buta mata. Kamu masih berani menghujat bos kami. Aku tidak salah kok. Dia memang bodoh.
Kamu masih bilang jangan omong dia, tangkap dia, dan bawa ke depan bos kami. Mungkin kita naik pangkat dan gaji, bener ya? Ya. Apa yang kalian rencanakan? Tentu saja aku kirim kamu bertemu bos kami. Tunduklah dan temui bos kami. Kalau tidak, kau akan menderita. Apa yang sedang kalian lakukan? Pak Lin, kenapa Anda datang? Apa yang sedang kalian lakukan? Anak ini masuk tanpa izin. Perusahaan kami mencuri barang. Dia bahkan menyebutmu buta. Kami siap mengajari dia pelajaran. Jangan percaya formula upgradeku. Kamu juga usir aku keluar? Apa maksudnya? Buta mata. Dan Anda bahkan meminta agar berhenti. Pak Lin, saya paham maksudmu. Anak ini cerewet banget. Saya akan segera menangkapnya. Anda sendiri yang akan menghukumnya. Mari kalian semua mundur dulu. Ini, Dia adalah Tuan Shen. Sudut terakhir dari resep ini masih ada di tangan Anda. Benar. Tuan Shen, sungguh menyesal. Barusan saya terlalu pendek hati, tidak menyadari nilai dari resep Anda. Bahkan mengatakan bahwa Anda adalah penipu. Sungguh sangat menyesal. Dia memang yang bawa formula upgrade. Kalian tidak paham barang ini. Banyak orang paham barang bagus. Ini adalah barangku. Emas asli tak takut api. Aku yakin orang mau beli ini. Ya, akan membayar. Tidak, jika dia jual resep itu lawanku, maka grup Lin akan bangkrut. Kita harus beli resepnya dari dia. Tuan Shen benar-benar menyesal. Saya bersedia membayar 10 juta. Jangan beli resep ini. Tolong beri saya kesempatan. Awalnya kami jual cuma 10 juta. Tak disangka, setelah semua ini, kok bisa jualnya 20 juta ya? Dan kami bahkan mendapat keuntungan tambahan. Dia nggak bakal merasa kurang kan? Tidak, resep ini harus saya beli. Baiklah, mari kita lakukan seperti ini. Tuan Shen, ya, selain 20 juta ini, setelah obat dari resep ini diluncurkan, kita bagi untung 10% lagi. Bagaimana menurut Anda? Mengingat niat baik Anda, mohon setujulah. Ya, Terima kasih leluhur yang memberi saya potensi kekayaan saya. Aku dapat 20 juta darinya sekarang. Ini hadiah yang aku bawa untukmu. Semoga kamu menyukainya. Kamu benar-benar punya hati nurani. Tidak sia-sia. Nenek moyang kita membesarkanmu. Nenek moyang kita. Aku masih memiliki satu pertanyaan lagi. Sekarang aku bawa ini setiap penghuni keberuntungan ini. Kalau suatu hari dia tiba-tiba hilang, maka itu akan menjadi masalah besar. Jangan khawatir. Izinkan aku menggabungkan penghuni keberuntungan ini ke dalam tubuhmu. Keadaan satu. Kedepannya, kamu bisa pakai pikiranmu, panggil mangkuk harta karun, benar sekali. Bukan hanya itu, bukan hal selain itu juga, yang Allah menjadi lebih besar atau lebih kecil, berubah ukuran. Nanti bisa masukkan barang besar juga. Mangkuk penghuni harta ini, jadilah bayi. Ucapkan terima kasih banyak kepada leluhur kita. Aku akan sering bawa hadiah untukmu. Jangan lagi mengeluh kekurangan uang ya. Dulu saya tidak punya uang. Sewa rumah sini 2 tahun. Sekarang punya lebih dari 2 juta. Akhirnya bisa pindah tempat lebih bagus. Wah, bukankah itu siapa-siapa itu? Siapa Shen Chengqiang yang tidak bisa bayar sewa? sayang, ini siapa yang kamu sebut miskin? Tepat sekali. Dialah yang dimaksud. Aku hampir mengingat wajahnya. Shen Chengqiang. Sewa bulan ini belum dibayarkan padaku. Apa mau lagi? Sayang. Lihatlah wajahnya yang begitu miskin. Lihatlah penampilannya yang miskin. Mungkin dia harus berkelana di jalanan. Kita harus berkelana di jalanan ya. Sungguh menyedihkan sekali. Namun, kau benar-benar tidak punya uang sama sekali. Kau pantas mati kelaparan di jalan. Tuan rumah anjing, aku lebih kaya. Kau jauh lebih kaya. Kalau mau hina orang miskin juga, aku yang akan menghujatmu. Xiaoqing, apakah kau dengar? Dia bahkan berani berpikir. Dia lebih kaya dariku. Menyebalkan sekali. Lihat mobil mewah ini. Harganya 18 juta yuan. Bahkan jika kau menjual nyawamu, mobil ini sangat berharga kan? Sayang, ayo kita cepat pulang ambil barang. Nanti kita masih akan pergi berwisata. Baiklah, Xiaoqing. Tidak usah memedulikan dia. Mari kita pergi. Seandainya aku tahu akan bertemu pasangan anjing ini, saya beli mobil mewah dulu. Sekarang sudah terlambat untuk membelinya. Ya, sudah ada. Saya pakai pot harta untuk ubah motor listrik saya jadi berguna. Pasti bisa jadi mobil mewah.
Aku akan pergi. Berhasil. Mobil listrik jadi super cepat. Kunci motor ini bisa jadi kunci mobil super. Pot harta ini luar biasa banget. Benda-bendamu itu sudah sangat tua. King, tidak usah ambil dulu. Tunggu saja 2 hari lagi, kita akan membeli yang baru lagi. Ah sayangku, lihatlah segera, mobil sport yang begitu indah. Ini Porsche edisi terbatas dunia. 911 mobil mewah. Di antara mobil mewah, harganya lebih dari 300 juta. Kok kamu ada di sini? Sayang dia tadi si miskin. Kamu lihat dia masih pegang Porsche? Bodoh sekali. Segera angkat tangan kotormu itu. Mengotori mobil mewah ini. Aku tak bisa ganti rugi. Mobilku, aku boleh menyentuhnya sesuka hatiku. Aku tidak takut terkena kotoran. Kau bilang ini mobilmu. Benar. Mobilku. Shen Cheng Chiang. Jangan lagi bermimpi di siang hari. Kamu bahkan tidak punya 500 yuan. Punya Porsche lebih dari 300 juta. Ternyata Porsche ini sungguh mahal. Nilainya lebih dari 300 juta. Kali ini kita untung besar banget. Lihatlah. Ini mustahil. Kamu punya mobil mewah mahal banget. Ah, sayang sekali. Aku hampir lupa. Sewa bulan ini belum kuberikan padamu. Sudah diberikan padamu. Sisa uangnya. Berikanlah sebagai tip. Dia sangat tampan. Dia sedang menghina pacarmu. Kau bahkan memuji dia karena tampan. Lalu apa masalahnya? Orang itu lebih kaya darimu. Hanya saja dia mampu menghinamu. Ayo putuskan. Ah, menyenangkan sekali. Dengan mobil ini, kita akan segera pergi beli rumah. Xiao Zhang. Apa yang penting dalam pekerjaan? Tidak tahu. Pengamatan mata. Yang terpenting lihat kekuatan klien sekilas. Beberapa orang aku kenali sekilas. Bisakah dia membeli rumah seperti apa? Aduh, lihatlah. Semua barang pasar kaki lima. Paling-paling dia beli apartemen termurah pinggiran kota. Kamu terima tamu ya? Dengan alasan apa? Hanya karena saya lebih berpengalaman? Kamu sudah lama sekali. Aduh, pergi saja. Halo, Pak. Tentu saja kami ingin membeli rumah. Benar, apakah kalian punya? Tentu saja ada, Pak. Rumah yang bisa langsung ditempati? Ya, Pak. Saya ingin sebuah villa. Apakah Anda punya uang begitu berani mengatakan akan membeli villa? Menghabiskan waktu saja. Pak itu. Harga villa di sini tidak murah loh. Tidak masalah. Hanya villa ini. Asalkan mobil ini mahal. Pak. Anda datang dengan Porsche. Pemilik toko, mata saya sangat tajam. Bila yang kupilih, pasti kamu puas. Pengalaman yang panjang. Kamu juga kurang jeli ya. Tadi kamu bilang hanya sekali lihat. Sepertinya dia cuma beli apartemen murah. Zhang Xiao, ambilkan air. Ah, tidak perlu, tidak perlu. Sekarang ayo bawa saya melihat villa. Ah, baiklah, baiklah, bos. Kami akan menikmati hidangan ini. Rekomendasikan barang kami. Villa tua itu, bos selalu mendesak kami untuk menjualnya. Kalau tidak laku akan dipotong. Gaji kami sudah habis. Senang saja. Saya pasti pilih villa itu dulu. Bos, lihatlah villa ini. Jangan lihat penampilannya jelek, namun harganya sangat murah. Hanya 3 juta. Rumah ini bahkan tidak layak huni. Kamu sedang mengolok-olokku? Tidak. Jika Anda merasa tidak puas, kami punya pilihan lain. Di sana ada yang baru dibangun, namun harganya mencapai 5 juta. Tidak perlu, terima kasih. Baiklah, cukup dengan ini saja. Baiklah, kalau begitu, kita setuju. Saya segera urus prosedur untukmu. Tidak apa-apa, ada titik rusak. Aku ubah villa jadi berharga dengan Jubopen. Lebih baru daripada villa baru lain. Kartu deposit kecil sudah siap. Haha. Villa tersebut sudah dibeli. Lihat, aku ubah dengan pot emas villa ini. Aduh. Hehe. Anda. Berhasil. Sekarang seluruh villa telah berubah. Villa ini lebih bernilai. Ada apa? Ada apa? Saya bahkan bisa melihat nilai dari lukisan kuno ini. Ah, leluhur kita. Perasaan Anda benar. Setelah menggabungkan pot kekayaan denganmu, kamu rasakan nilai semua hal dengan jelas sekarang. Pot kekayaan juga memiliki sisi seperti ini. Ini seperti kalau nanti aku dapat barang bagus, jangan takut salah menilai. Bos hari ini sangat sombong. Villa jelek pun bisa dibuat bagus. Hanya dengan adanya orang-orang seperti ini, kita bisa mendapatkan keuntungan.
dalam penjualan properti ini. Aku percaya padamu. Nanti aku promosikan dan gajimu naik. Terima kasih, Pak. Aku benar-benar ikut yang tepat. Aku langsung tahu kau bos baik. Jangan terlalu basa-basi. Ayo lihat si kaya pamer itu. Baiklah, baiklah. Silakan ke sini. Tidak, tidak. Ini tadi aku jual di sini. Villa itu. Bagaimana mungkin? Villa ini terlihat mewah dan indah. Bukanlah barang-barang rusak yang tidak laku. Tadi aku jualnya 3 juta. Villa ini berhasil terjual. Anda menjualnya dengan harga 3 juta. Rumah mewah saya 50 juta. Villa tadi sudah rusak dan kumuh, tidak sesuai dengan keadaan saat ini. Seperti inilah keadaannya. Kamu cuma salah lihat doang. 50 juta dijual 30 juta. Anda membuat saya rugi 47 juta. Tidak, bukan saya pemiliknya. Bukan saya. Pergi saja. Anda diberhentikan. Tidak. Ya, saya Zeng Kai, pemilik Hangzhou Real Estate. Ini adalah villa milik saya. Halo Pak Zeng, saya Xian Chengjiang. Halo, halo. Lukisan kuno ini, namun pelukis dinasti Ming Tangyi, lukisan Songya Bieye, karya Tang Bo, nilainya mencapai 70 juta yuan. Ah, kuci ini ya. Cahaya emas yang terlihat di sini. Aku merasakan sesuatu, bos, ini sangat mahal. Ini juga merupakan sebuah barang antik. Membeli satu set villa, wah, dapat banyak barang berharga. Benar-benar sangat layak dibeli. Siapa yang bilang begitu? Villa ini milikku. Semua barang di sini adalah milikku. Tetangga baru kakek renovasi cepat banget. Villa ini benar-benar berbeda dari dulu. Ah, Pak Zeng. Shen Chengqiang. Sepertinya tetangga baru kita masih kenal. Meng Shi. Cepat perkenalkan paman padaku. Dia yang kubilang padamu sebelumnya. Shen Chengqiang memperbarui resep kamu. Tuan Shen, begitu berbakatnya. Tidak disangka dia bahkan begitu muda. Wah, pahlawan muda luar biasa. Villa ini dibangun dengan sangat baik. Terima kasih atas pujian Anda. Rumah mewah juga tidak boleh. Tuan Zeng ingin merebutnya kembali. Tuan Zeng membeli dan melepaskan. Villa tersebut sudah terjual. Kalau ada masalah jangan ambil. Kakek Linen, kamu nggak tahu nilai barang-barang ini. Lihatlah vas dan lukisan kuno ini. 4 peralatan tulis ini. Semuanya adalah barang berharga. Padahal ya semua barangnya bagus. Namun, bukan milik Anda. Aran memaksanya tak ada gunanya. Tidak menjaga janji, bisnismu juga bakal berakhir ya. Bos properti terkenal itu. Ternyata kamu ambil barang antik pemilik ini sudah diumumkan di media. Perusahaanmu juga bakal bangkrut ya. Jangan sampai begitu. Anggap saja aku tidak pernah datang. Terima kasih banyak kepada kalian berdua. Jangan terburu-buru berterima kasih padaku. Ada satu hal lagi. Kupinta bantuan dari teman-teman kecil. Bapak Lin, katakanlah. Aku cukup memahami tentang barang-barang antik, lukisan kuno ini. Benar-benar asli. Bisakah kamu rela melepaskan barang-barang itu? Jual semuanya padaku. Tentu saja tidak masalah barang-barang antik lainnya. Di sini semuanya bisa kubeli. Bagus sekali. Semua barang antik ini ada di sini saja. Shen Xiaoyu, kau yakin ingin menjualnya? Semuanya akan aku jual. Maka aku tidak akan segan-segan lagi. Karya seni antik ini bernilai 300 juta. Dua buah tembaga antik 200 juta. Untuk batu giok itu 500 juta. Ditambah barang antik kecil lainnya. Nilainya total lebih dari 1,4 miliar. Hampir 1,5 miliar. Ya, harga ini yang tepat. Terima kasih Shen Xiaoyu. Semuanya jual padaku. Sisa-sisanya itu aku akan menambahkannya untukmu. Beli dengan harga 1,5 miliar. Barang-barang antik ini atau selesai terjual penjualan. Ini adalah cek senilai 1,5 miliar diberikan padamu. Tuan itu sangat murah hati. Beli villa ini cuma 300 juta. Bahkan untung 1,5 miliar. Kami berterima kasih kepada leluhur kami. Terima kasih atas pot harta ini. Aku akan menghasilkan banyak uang. Kau anak nakal. Wow, kamu sudah sukses cepat banget. Kau tidak mempermalukan aku, Shen Wansan. Terima kasih nenek atas hadiahnya. Lihatlah, kau masih cukup berbakat. Hari ini aku beri kamu kesempatan besar. Aku upgrade pot harta ini loh. Mulai sekarang seberasa pot ini bisa tingkatkan segalanya. Bisa dipecah dan dibangun kembali, dapat diperbaiki dari bagian yang rusak. Benda-benda pecah dapat dipulihkan. Porselen yang retak dapat terbangun kembali. Pulihkan harta karun keluarga Shen. Bahkan ada kemampuan seperti ini. Masih banyak lagi. Terima kasih kepada leluhur. Rasanya nyaman tinggal di villa besar. Udara di sekitarnya sangat segar. Shen Chengqiang. Ini dia pria resepmu. Mengendarai mobil mewah bernilai ratusan juta. Cukup kaya juga ya.
Tapi dia yang memperkenalkan kita. Ini adalah sahabat baikku, Bai Ruowei. Halo. Kamu tampan sekali. Kita sedang terburu-buru untuk berbelanja. Mobil kami rusak. Boleh pakai mobilmu, Wenwei. Kenapa kamu begitu? Mobilku tidak rusak. Siapa yang mau naik mobilmu? Aku mau mobil mewah ratusan juta. Aku antar kalian naik mobil ya. Ya. Kalian datang sini untuk judi batu. Bukan untuk ulang tahun ke-80 kakeknya. Ayo pilih giok bagus buat hadiahnya. Ulang tahun ke-80. Kakek ini benar-benar bahagia. Kami juga tak paham batu judi. Ayo, beli batu giok. Jadi, ayo kita lihat dulu. Kalau kita menemukan batu yang bagus, tidak semudah itu. Itu tergantung pada ketajaman mata. Ayo cantik, ayo lihat sini. Batu asli baru datang. Menggadaikan batu itu sangat sederhana. Mata tidak sepenting keberuntungan. Benar-benar begitu. Sungguh benar. Cantik, pilihlah satu. Bai Huowei. Kalian datang sini kenapa tidak bilang? Kemana saya harus pergi? Tidak perlu memberitahu. Zhao Qianyu. Kemana saya harus pergi? Tidak perlu memberitahuku. Ini adalah putra sulung keluarga Zhao. Dia sering mengganggu saya dan Wei Wei. Kau ini apa? Kau siapa? Apakah kau punya uang? Berani datang ke sini? Sekarang pergilah. Wajahmu terlihat miskin banget. Uangmu cukup beli beberapa batu judi? Aku rasa otakmu cukup sederhana. Kaki dan tangan yang kuat tidak bisa memikirkannya juga wajar. Mangkuk penyimpan harta membuatku merasa batu ini sangat berharga. Katakanlah kamu tidak percaya. Kamu mau beli batu judi ya? Ya, Pak. Berapa harga batu ini? Jika ini hanyalah limbah langapa. Aku baru saja membuangnya di sini. Jika kau ingin, ambil saja 50 yuan. Kabok. Kau bukan datang untuk bercanda, kan? Kau hanya pantas untuk melihatnya saja. Hanya sampah sebelah. Meski 50 yuan tidak terlalu berharga, tapi beli batu jelek ini, aku juga merasa agak malu. Kabok. Jangan beli. Batu limbah ini tidak berguna. Walaupun di dalamnya tak ada giok, hari ini aku akan membuka gioknya. Bos, kuota batu ini sudah aku baiklah. Nanti aku lihat dulu. Kenapa kamu malu-malu dan menampakkan diri? Jangan pergi. Batu mentah baru buka sekarang. Mungkinkah karena kamu tidak berani? Aku tidak bilang untuk pergi. Tuan, tolong bantu potongkan untukku. Bos limbah ini. Masih perlu dipotong lagi? Harus dibuka. Harus dibuka di depan semua orang. Baiklah. Ayo cepat lihat orang ini beli batu mentah. Segera akan dibuka. Warna hijau itu adalah hijau zengnya. Kualitas airnya sangat baik. Ya Tuhan, 50 yuan, dapatkan bahan senilai jutaan. Ini benar-benar luar biasa. Aku nggak percaya mataku sendiri. Bagaimana mungkin? Pasti kebetulan. Siapa bilang harga jutaan? Keluarkan saja. Menurutku ini cuma beberapa puluh ribu. Zhao Qianyu, begitu bagusnya hijau zeng yang ini, kamu masih bohong ya? Para kawan, ini bahan bagus. Aku ingin menjualnya seharga 10 juta. 10 juta, aku yang akan membelinya. Aku menawarkan 20 juta. Kalian terlalu meremehkan orang lain. Kalian terlalu menganggap rendah batu ini. Aku menawarkan 50 juta. 50 juta. Selesai. Itu 5 juta menjadi 50 juta. Xian Changjiao, kamu benar-benar hebat. Kamu bahkan dapat giok dari limbah. Kamu benar-benar hebat. sungguh menyebalkan. Benar-benar membuatnya untung. Kalau tahu, aku juga beli limbah itu. Ayo kita pergi lagi untuk melihatnya. Jendela batu asli ini benar-benar indah sekali. Ini hadiah ulang tahun yang sempurna. Kalau Wei menyukainya, bukankah itu 10 juta? Saya akan membelinya dan memberikannya padamu. Jika kami membutuhkannya, kami sendiri yang akan membelinya. Kamu tidak perlu bayar di sini. Batu asli ini terlihat cukup bagus, tapi aku rasa nilainya sangat rendah. Batu ini mungkin tidak punya. Baik, mungkin lebih baik kita tidak membelinya. Anak kecil, jangan iri. Ini adalah batu asli kelas atas. Apa yang kamu pahami? Posisi jendelanya terlihat sangat bagus. Seharusnya tidak ada masalah, kan? Zhao Qianyu sering judi batu. Dia ahli. Jangan sembarangan menilai. Aku mau. Anak laki-laki, batu ini sudah saya beli. Jangan sentuh dia seumur hidupmu. Barang kelas atas seperti ini, lihatlah dengan jelas semua ini. Apa itu batu judi? Apa itu barang kelas atas? Batu ini punya retak tersembunyi. Kain ini rusak total. 10 juta saya hilang begitu. Ini benar-benar mengejutkan. Untung saja saya tidak membelinya. Nah, apakah kau yang buat ini? Sengaja menjatuhkan saya. Saya sudah memberitahumu sebelumnya. Apa hubunganmu dengan saya? Zhao Tianyu sendiri mainnya jelek. Dia memilih sebuah batu yang rusak, tapi malah sekarang dia menyalahkan saya. Sungguh menjijikan. Lihatlah, biarkan saya mengajari. Batu yang rusak ini, kamu mau sampah bekas ini, kamu juga harus bertanggung jawab. Saya akan mengeluarkan 100 ribu yuan. Kamu gila, ini uang palsu. Lebih baik aku memberimu gratis. Sudahlah, kita akan berbicara sekarang. Cepat ambil batu sampah itu. Coba dulu kemampuan perbaikan pot harta. Produk telah keluar. Ini adalah giok jenis S. Ini adalah giok jenis S. Bagaimana mungkin? Itu batu biasa.
Mengapa sekarang menjadi giok jenis es? Mungkin tadi kami salah melihatnya. Opsi apa ini? Aku salah melihatnya. Beri batu giok es gratis. Berapa harga batu giok es ini? Nilainya begitu tinggi, sekitar 50 juta. Shen Chengqiang, selamat. Kau baru dapat keuntungan lagi. Terima kasih Pangeran Zhao atas 50 juta. Kau anak nakal, kau mau mati. Ini giok es milikku. Jelas? Janji beri batu ke Shen. Kau tidak boleh berlaku curang. Pak, kok debumu belum bersih ya? Wah, tidak mungkin. Aku sudah bersihkan barang bekas jadi berguna. Bisakah barang tersebut kembali menjadi berharga? Cobalah sekali lagi. Sekarang aku sudah selesai membersihkannya. Coba lihat lagi bahan giok ini. Ini kaca paling premium. Apa? Tadi katanya batu giok es. Sekarang jadi kaca super premium. Mungkin tadi belum bersih. Nah, mungkin Apakah jenis kaca terbaik ini bagus? bagus, sangat baik. Setidaknya lebih dari 5 miliar. Begitu banyak. Kita beli aja Mengshi. Oke, mari kita ambil tangan ini. Jenis kaca ini sangat baik. 5 miliar saya sudah beli itu. Namun, kakek saya juga suka judi batu. Mencari sensasi, kami sudah memotong semua bagian ini. Ayo pilih yang belum dipotong ya. Ini cukup sederhana. Pandangan Shen Chengqiang begitu jitu. Biar dia pilih yang bagus. Tenang saja. Semua urusan ini serahkan padaku. Tunggu sebentar. Kartu hitam ini punya 5 miliar. Sudah saya percayakan padamu. Pilih aku batu mentah bagus. 500 juta yuan tidak akan habis sama sekali. Aku akan pilih batu bagus untukmu. Dengan begitu banyak uang ini, sebenarnya semua seharusnya menjadi milikku. Hanya untuk batu ini saja. Nilainya benar-benar megah. Orang kaya pesta ulang tahun dengan pesta sebesar ini. Dengar, keluarga Lin kasih hadiah bagus. Bisa dapat warisan yayasan almarhum. Saya akan membantu Lin Mengshi. Pasti bisa menghasilkan banyak uang. Ambil hadiah dari bagasi belakang. Masukkan ke dalam villa. Baik, kayo kemari. Tolong pegang hadiah ulang tahun kami. Aku juga datang buat ulang tahun. Kamu salah orang, kakak muda. Kamu memang tersembunyi banget. Bergaya begitu sederhana dan rendah hati. Ternyata juga datang untuk ulang tahun. Jas bermerekku harganya ratusan ribu. Sekadar sederhana saja. Nanti aku upgrade dengan tube open, memperlihatkan keindahan mata kalian. Apa ini barang berharga? Kau begitu hati-hati. Ini mutiara malam langka dari lelang luar negeri Tuan Bai. Barang yang sangat berharga. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Coba tunjukkan padanya. Aku beli ini buat pamer. Lihatlah dengan baik. Lihat tidak? Permata malam sebesar ini. Itu benar-benar bernilai tinggi. Ini 1000 kali lebih mahal. Ribuan kali lipat. Aku tidak bisa mengirimkannya. Kakak, aku melihat bahwa kau memiliki keberuntungan. Aku akan memberikan barang ini padamu. Hebat, coba gunakan mangkuk penghormatan untuk meningkatkan kualitasnya. Kepala Bai. Terima kasih. Ya. Tidak benar. Tadi aku lihat mutiara malam super besar. Mungkin karena mataku sudah mulai kabur. Seharusnya tidak seperti itu. Shen Chengqiao, di sini. Aduh, hampir lupa upgrade pakaian dulu. Kau. Mengubah barang bekas menjadi barang berharga. Sekarang pakaianku juga harta. Siapa yang bilang aku biasa? Shen Chengqiang, terima kasih datang membantu. Kamu pilih batu giok kali ini, pasti ku kuasai semua ini. Kau memang Shen Chengqiang. Tampaknya kau hanya seorang anak miskin. Cepatlah pergi dari sini. Tidak tepat, pakaian anak itu terlihat biasa-biasa saja. Namun setelah diperhatikan dengan saksama, tampaknya begitu mewah dan... Aku tidak lihat pakaiannya. Ini memang lebih dari 1 juta. Aku pernah lihat jutaan pakaian. Ini jauh lebih bagus dari miliknya. Mungkinkah harganya puluhan juta? Salah. Pakaianmu berapa harganya? Berapa harga baju ini? Aku pasti akan menghukummu. Aku tak akan memaafkanmu. Aku belum tahu nama temanmu. Dia juga sepupuku. Kembali ke belakang. Kembali dulu. Kau hanyalah seorang orang kaya baru. Kau cuma orang kaya baru, kakak. Apa yang sedang kau lakukan? Lupakan saja dia. Lupakan saja dia. Ya, ayo pergi. Nenek Lin benar-benar iri padamu. Lau Lin benar-benar iri padamu. Lihat cucumu datang merayakan ulang tahunmu. Semoga kakek panjang umur panjang seperti Gunung Selatan. Aku siapkan hadiah ulang tahun. Cucumu benar-benar patuh dan berbakti. Mengshi, 1 saja sudah cukup. Tidak perlu 2 buah. Cepat biar aku lihat ini. Tangan Zhong Yulin hilang. Apa yang kamu katakan? Ada apa dengan keadaan? Kakek tidak apa-apa.
Ada sedikit urusan di pihakku. Aku akan segera menyelesaikan itu dulu. Mengshi, coba pikirkan lagi dengan tenang. Apakah batu giok di tempat lain? Tidak mungkin. Lihatlah batu aslinya ini. Itu masih ada di atas meja. Berikan batu ini pada kakek. Tidak bisa. Kau kirimkan yang sudah dipotong dulu. Beri satu batu judi lagi, itu buat kakek main-main saja. Tapi kamu langsung berikan batu judi. Itu kan cuma bercanda. Lalu, apakah batu giok itu sebenarnya habiskan oleh siapa? Oleh siapa? Tentu saja aku yang mengambilnya. Kakak sepupu ini mah pada Pai Lin Xiao. Ternyata kamu yang mengambilnya. Segera kembalikan padaku. Batu giok kecil ini tidak masalah. Berikan saja 20 miliar. Apa? Kamu gila? Barang seharga 5 miliar. Kamu suruh kita beli. Barang yang dicuri dari dalam sekarang masih sembunyikan dariku. Semua tahu hadiah terbaik. Siapa yang dapat yayasan Pak Lin? 200 miliar tidak sepadan. 200 miliar ganti yayasan bernilai triliunan itu benar-benar sepadan. Aku tidak akan melakukan itu. Cepatlah. Jangan buat Patua menunggu lama. Aku kira ada. Betapa merepotkannya. Aku ingin batu giok seperti dulu. Bisa nggak? Aku nggak perlu dengar kamu omong kosong di sini. Itu kaca terbaik. Langka di seluruh dunia. Kau mau keluarkan batu kedua. Bicara yang tak masuk akal. Tentu saja, itu belum tentu benar. Baiklah, batu ini sudah. Aku telah meningkatkannya. Aku rasa nilainya sangat tinggi. Batu asli. Nilainya sama batu kaca. Jangan bercanda, kawan. Bahkan ahli batu judi top tak tentukan nilainya. Kau juga berani bicara? Kami berikan batu ini pada kakek. Hasilnya tidak ada hasil bagus. Maka kita semua akan gagal. Jika kau tidak percaya, aku sendiri akan memberikannya kepada paman. Aku tidak memerlukan 20 miliar. Aku butuh nilai batu ini. Oke, tapi kamu tidak seharusnya melakukannya. Aku menolak Bai Lin Xiao. Kata-katanya masuk akal. Meski dia mencuri batu giok, dia juga memberikan solusi yang berguna. Kakek ini hadiah ulang tahunku. Ini batu hadiah. Membuat permainan membelah batu giok, kalau hasilnya bagus, itu masih. Namun kalau tidak berhasil, itu batu untuk hadiah ulang tahun. Kakek, aku akan buka sekarang. Batu ini. Yah, bagus. Aku akan menyaksikan pertunjukan yang menarik. Batuan yang dihadiahkan oleh Tuan Lin setidaknya jadi jenis ice lah. Kalau hasilnya biasa itu tidak istimewa. Jangan bilang hadiah ulang tahun. Kalau diberikan kepada orang lain, rasanya tak ada yang mau. Sungguh menyebalkan. Tak semudah itu. Dia bahkan tetap tenang seperti itu. Dia berhasil keluar dari penjara. Ini batu giok kaca super premium. Diperkirakan setidaknya ada 800 juta yuan. Ternyata dia benar-benar tepat. Sungguh luar biasa. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada dua jenis kaca? Pasti kalian telah mengubahnya. Bagaimana mungkin? Ternyata benar-benar ada dua jenis kaca. Kakek, 2 hadiah itu tadi. Satu lagi juga batu giok. Kaca super premium sangat langka. Apalagi dua jenis kaca sekaligus. Anak baik. Kamu sudah punya hati. Kamu sudah punya hati. Terima kasih, aku kirim 100. 100 miliar yuan mendapat keuntungan besar. Akhirnya bantuanku tidak sia-sia. Shen Chengqiang, kamu berani mengganggu rencanaku. Aku dan kamu musuh bebuyutan. Ayah, akhirnya kamu datang juga. Cepat bantu aku ajari si bajingan. Siapa yang berani mengganggu anakku? Dia itu sendiri. Kamu. Shen Chengqiang, kau sudah mati. Kau yang seharusnya mati. Tadi aku melihatmu mengambil matahari malam sebesar ini. Apakah masih ada di tanganmu? Benar sekali. Oh. Ya Tuhan. Wow, harta langka luar biasa. Matahari malam sebesar ini, aku baru pertama kali melihatnya. Jika kau menyukainya, aku bisa menjualnya padamu. Jual padaku, aku akan memberikan 20 miliar selama kau bisa menjualnya padaku. Aku bersedia menganggapmu sebagai kakak laki-laki. Selesai? Baiklah. Tunggu sebentar. Anakmu masih mengancamku sekarang. Baiklah. Ayo datang ke sini. Cepat, minta maaf pada paman besarmu. Iya. Paman besar. 1 kali perayaan ulang tahun. Totalnya sudah menghasilkan 30 miliar. Uang terlalu banyak, bingung mau dibelanjakan. Uang itu hanya bisa dianggap sedikit. Tidak boleh dianggap terlalu banyak, hanya dengan uang segini saja. Aku jadi bingung. Leluhur kita memberi kabar baik. Mangkuk penyimpan harta telah ditingkatkan. Sekarang punya kemampuan menyalin apapun itu. Barang-barang, selama kamu ingin menyalinnya, kamu bisa menyalinnya hingga ribuan kali. Bahkan puluhan ribu kali. Sungguh luar biasa. Memang sangat luar biasa. Gunakan dengan baik. Kawan,
Lihatlah barang-barang bagus di sini. Semuanya barang-barang yang sangat bagus. Nggak jelas ini benar atau bohong. Aku ubah sampah jadi harta. Pasti akan bernilai cukup banyak. Lin G, ada cara untung baru. Aku sedang terburu-buru membutuhkan uang. Jangan dibicarakan lagi. Rencanaku kayak kemarin gagal. Siapa yang berani menyakiti saudara? Kita akan membalas dendam untukmu. Bos, teko tehmu ini kelihatan bagus banget. Berapa harganya? Tidak mahal, tidak mahal. Hanya 80.000. Apa ini? Mengapa harga begitu rendah? 80.000 itu tidak layak. Lihat saja, itulah dia. Saudara Shen Chengqiang. Ini bukan hanya teko teh biasa. Antik yang pernah digunakan Qianlong. 80.000. Harga yang wajar kok. Saudara Shen Chengqiang. Kemarin, rencana saya gagal. Berani datang lagi hari ini. Kau berani menipu kakak Lin saya. Kau benar-benar gila ya. Saya membeli barang saya sendiri. Ini bukan urusanmu. Aku akan memberitahumu. Aku tahu pandangan matamu. Kau tertarik pada teko ini kan? Pasti teko ini bagus banget. Aku yang akan belinya. Aku yang lebih dulu melihatnya. Barang antik dijual ke penawar tertinggi. Aku menawarkan 1 juta. Bah, pria ini sangat murah hati. Siapa nama Anda? Xiaolin. Kekalahanmu kemarin belum cukup. Masih belum mengerti betapa besar kesalahanmu. Lihat aku, nikmati sampai kenyang. Aku menawarkan 1,5 juta. 10 juta. Aku lihat apakah kamu mau ikut 30 juta. 100 juta. Kalau kamu berani, lanjutkan sama aku. Aku ingin melihatmu berapa banyak uang si kaya ini. Pria Lin, kamu mungkin tidak tahu berapa uang yang aku hasilkan kemarin. 30 miliar. Apakan? Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Kamu menipu aku. Aku akan mengeluarkan 10 miliar. Dia sudah sampai batasnya. Baiklah, sudahlah. Kamu memang hebat. Aku akan memberimu. Aku tahu kamu nggak punya uang. Tidak punya uang. Berani bohong. Orang kaya itu hanya sampah. Kamu bahkan tidak punya 10 miliar. Kak Lin, kamu benar-benar hebat. 10 miliar. Aku mau. Akhirnya kamu berhasil kaya. Aku kaya-kaya. Wah, lihatlah. Ini adalah kekuatan nyata. Bertarung denganku. Kamu masih terlalu muda. Lucu sekali. 100 juta buat barang sampah. Aduh, beli itu mahal banget. Barang seperti ini saja. Hei tua, omong kosong. Apa itu? Ini barang antikku yang sangat berharga. Ini adalah kerajinan modern. Kau masih menganggapnya sebagai barang antik? Siapa dirimu? Berani bilang barang antikku palsu? Haha. Namaku Lin Xuechong. Dia cuma pakar barang antik biasa. Anda yang bisa bedakan asli palsu. Master Lin. Pak Lin, kau bilang barang antikku itu palsu. Tidak bercanda kan? Buka matamu dan lihat baik-baik. Kerajinan modern, barang palsu tampak kuno. Produksi massal oleh mesin. Biayanya kurang dari 10 yuan. Ini, wah. Uang yang terbuang begitu saja? Tidak mungkin. Barang yang diincar Shen Chengqiang. Bagaimana mungkin itu palsu? Aduh, ini sebenarnya palsu. Aduh, ternyata ini palsu. Aku salah mengira. Maaf, sungguh sangat menyesal. Dia sengaja mempermainkanmu. Anak muda tahu, itu sampah. Aku tunggu kamu beli mahal. Kamu benar-benar tertipu. Shen Chengqiang. Sungguh kejam. Tuan Lin. Beli kerajinan 10 rupiah dengan 10 miliar. Aku tahu kamu itu kaya dan berkecukupan. Orang bodoh tapi punya banyak uang. Apa? Sungguh. 100 juta akan hanya membeli barang bekas. Dibohongi. Masih belum tahu. Kau Dipukul. Aduh, kakak Lin. Kau baik-baik saja. Shen Chengqing, kau tunggu saja sialan. Mari kita lihat nanti. Aduh, tidak terlalu buruk. Cukup untung. Benar-benar orang bodoh. Tunggu dulu kakak Lin. Bajingan. Shen Chunqiang, tunggu aku. Kakak Lin, bagaimana cara kami membalasnya? Anak itu sepertinya punya rencana. Kau pergi mengawasi aku. Jika ada sedikit saja gangguan, segera laporkan padaku. Baik, Kak Lin. Bos, berapa harga barang ini? 900 juta. Apa? Kamu ini benar-benar nakal ya? Tidak, aku ingin memberimu 900 juta. Beruntung sekali karena aku bisa dapat uang ini. Aku tidak ambil banyak dari 1000 juta itu dari 900 juta akan kuberikan padamu. Pengertian yang baik. 900 juta itu dari Bai Lin Xiao. Dia tahu aku dapat uang. Mungkin dia akan sangat marah. Kalau begitu, aku terima semuanya. Berapa harga barang ini? Aku akan mengirimkannya padamu. Barang murah ini aku berikan padamu.
Ini dulu barang antik. Sayangnya rusak parah. Tak bisa lagi menentukan tahun pembuatannya. Entah berapa banyak uangnya. Kerusakan itu tidak bernilai. Bagi kalian, bagi saya dan Pak, cukup pakai pot penyelamat untuk perbaiki. Semuanya akan kembali seperti semula. Tidak baik, Kak Lin. Ada apa dengan ini? Shen Chengqiang sama pedagang. Itu sekelompok. Kak Lin kasih uang ke bos. Dia langsung menyerahkannya pada Shen Chengqiang. Apa yang kamu katakan? Kak Lin, tetaplah bertahan. Aku akan panggil ambulans. Tidak apa-apa. Tidak akan mati. Masih ada hal lain? Shen Chengqiang beli barang rusak. Ahli Lin sudah mengatakan barang itu tidak bernilai. Karena Ahli Lin sudah berkata demikian, ia pun mengatakan demikian. Sepertinya Shen Chengqiang akhirnya salah memandang bahwa aku pergi melihatnya. Leluconnya. Saatnya sudah tiba. Perbaikan. Aduh, setelah diperbaiki, ternyata jadi sebuah guci perunggu. Aku ingat benda perunggu ini tua. Guci perunggu kecil ini sangat berharga. Kita tidak masuk ke dalam. Kita intip di depan pintu. Baiklah, kakak pemimpin, uang yang dipinjam segera datang. Waktunya untuk membayar kembali. Bisnis semakin sulit. Kita tidak dapat uang sama sekali. Aku butuh korban yang mudah tertipu. Ah, Pak Bos. Aku ingin menjual barang antik. Mari kita lihat. Aduh, ayo pergi. Ayo pergi. Kami tidak terima barang palsu. Ulang, bukan Pak Bos. Kamu belum benar-benar melihatnya. Kamu berani bilang itu palsu? Benda perunggu ini sudah ribuan tahun. Yang mana yang perkarat sangat rusak. Lihatlah, kau ini baru sama kayak minggu lalu. Kau masih ingin menipu? Lihatlah, dia benar-benar salah memahami itu masuk akal. Itu adalah barang palsu. Apa sih, masuk akal? Itu semua pengetahuan dasar bahwa dia tidak tahu. Cepat, bantu aku, Mas. Mari kita lihat leluconnya. Baiklah. Baiklah, lihat barang antiknya sangat baik. Restorasi antik luar biasa bagus. Ah, Pak! Ini benar-benar barang antik hanya karena pemulihannya begitu bagus. Kalau kau tidak percaya, kamu nggak percaya ya. Keluarkan antik yang rusak. Aku janji perbaiki kamu seperti baru. Hai, aku benar-benar tidak percaya. Ayo kamu bisa perbaiki jadi baru. Aku langsung jadi murid. Shen Chengqiang. Ya, hari ini giliranmu juga. Aku menasihatimu, cepat berlutut dan minta maaf. Jangan sampai nanti malu parah banget. Bai Ziliang, kamu menguntit aku. Shen Chengqiang, kamu hampir membuatku marah. Tentu saja aku harus menguntitmu. Aku ingin lihat kau malu. Pangeran Putih, bukankah itu hanya 10 miliar? Kamu masih dendam ya? 10 miliar itu tidak banyak. Namun, kamu merendahkan orang lain. Hinaan yang datang dari kecerdasanku lebih besar daripada kerugian 10 miliar. Kerugian 10 miliar itu kecil. Jangan omong kosong lagi. Apakah benar-benar bisa diperbaiki? Dia tak bisa perbaiki barang antik. Segera berlutut dan akui kesalahanmu. Tidakkah dia hanyalah seorang penipu? Apa yang perlu ditakuti? Dia orang biasa. Setelah bertemu dengan profesional, dia langsung terbongkar. Kita semua hanya menunggu untuk menyaksikan adegan hebat. Sayang sekali, kamu tak lihat yang kamu inginkan. Nah, adegan yang diharapkan sudah dimulai. Kak Lin. Apa yang sedang dia lakukan? Aku juga tidak tahu. Kurasa dia pasti gila. Menurutku pasti dia hanya berpura-pura gila. Dia berpura-pura gila. Chen Jinyang. Uangnya belum terkumpul semua. Aku akan menunjukkan pembayaranmu. Ayah nenek kita, kamu lebih pelan saja. Kalau kamu dengar, bisnis kami susah. Tunai utang dengan segera. Wajar banget kenapa kamu takut. Saatnya tiba. Segera bayar utang. Kak Li, aku sekarang benar-benar tidak punya uang. Kalau kamu berani meminjam, harus kembalikan. Sungguh tidak ada uang. Toko ini terlihat cukup bagus. Jual toko ini dengan harga murah saat digunakan membayar utang. Tuan Li, jangan jual toko ini. Ini adalah warisan dari leluhur kami. Tidak bayar, tidak jual toko. Aku tahu kamu sengaja tidak mau. Kamu sudah membayar utangmu. Ini. Lin Jie itu pinjam uang rentenir, sepertinya begitu. Namun, ini bukan urusan kita. Tugas utama kita tetap mengawasi dan menghukum Shen Chengqiang. Ya.
Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Di mana potongan-potongan tadi? Potongan-potongan itu berubah menjadi vas bunga. Bos, lihatlah vas bunga ini. Apakah mereka sepasang? Ja. Itu benar-benar satu pasangan. Vas antik ini sama persis sebelum pecah. Tidak lebih baru daripada sebelumnya. Lebih terang. Tidak mungkin. Itu barang palsu. Dia menukar ini diam-diam. Jangan sembarangan bicara. Ini adalah vas bunga yang sebelumnya. Hanya saja pemulihan yang luar biasa. Orang biasa sulit paham. Jangan lupa, jika dia berhasil melakukan pemulihan, kamu harus menjadikannya sebagai guru. Kamu malah mengingatkan aku. Akhirnya aku teringat. Cepatlah mencemarkannya. Kita tetap bertahan. Gak percaya dia. Shen Chengqiang hanya bisa menjadi penipu. Guru, tolong ajarkan aku. Kami, apakah kamu baik-baik saja? Ayo cepat pergi. Jangan biarkan Shen Chengqiang itu berlutut. Kak Shen, bahkan jika kamu berlutut dan memohon, aku tetap tidak akan membantu. Cepat kembalikan uangmu. Kedua vas antik itu 200.000. Ambil saja satu, itu lunasi hutang. Jangan hambat aku belajar dariku. Benar-benar aku yang akan mengambilnya. Kalau tidak bernilai 200.000, aku akan mencarimu lagi. Ayo cepat pergi. Hehe. Master. Guru, terimalah aku. Aku siap bantu kamu sepenuhnya. Aku tak akan menolak tawaran ini. Segera bangkitlah. Aku jangan berlutut lagi. Aku tak mau menerima murid. Sebut kau guruku, bisa? Ya, baiklah. Benar. Barang ini, coba lihat apakah ini berharga. Baiklah. Maaf, saya kurang pandai. Saya tidak bisa melihatnya. Aku tahu seseorang bisa melihatnya. Siapa itu? Kak Senior, kamu tahu barang ini apa? Ini barang kerajaan zaman Qin awal. Tidak ada kesepakatan soal asal-usulnya. Ini benar-benar harta tak ternilai. Pak, Anda harus bersyukur. Saudara kecil, kami sudah bertemu sebelumnya. Matamu sangat tajam. Kamu berhasil dapat barang murah, barang seperti ini, hanya karena keberuntungan saja. Palin, berapa harta ini? Harta ini bernilai 1,000 miliar. Ya Tuhan, aku kenal kolektor yang mau membeli. Saya bisa membantu Anda menjualnya. 1,000 miliar. Barang-barang kecil yang tidak bernilai. Setelah diperbaiki bisa laku 100 miliar. Kami mendapat keuntungan besar. Terima kasih banyak. Tidak perlu berterima kasih padaku dulu. Aku butuh bantuanmu juga. Palin, silakan katakan saja. Saya pasti akan membantu. Keponakanku dokter. Dia ingin bekerja di grup Lin. Aku dengar kau kenal GM Lin. Tolonglah aku. Tolong. Ternyata kamu mencari aku menggunakan pintu belakang. Aku tidak masalah. Saya siap membantu. Halo, saya cari Lin Lucy. Bapak, apakah ada janji temu? Tidak ada janji temu. Kamu bilang Shen Chengqiang datang menemuinya. Dia langsung tahu. Baik, mohon tunggu sebentar. Tunggu dulu. Apakah kamu bisa bertemu GM Lin sembarangan? Maaf, Wakil Direktur Lin. Tanpa janji, daftar dulu. Jangan berbuat macam-macam di sini. Kalau begitu, ini membuat Lin Group tidak sopan. Mungkin lain kali saya datang lagi. Tidak apa-apa. Saya kenal Lin Mengxi. Kami sudah lama saling mengenal. Katakan padanya, dia akan temui saya. Oh, tuh. Hanya karena kamu adalah Shen Chengqiang, aku tidak akan membantumu. Kamu dendam sama aku ya? Benar, Shen Chengqiang, aku cucu sulung Lin. Hanya karena kamu membantu Lin Mengxi, yayasannya memberinya. Bukankah itu salah? Aku hanya membantu sebentar saja. Kalau mau menyalahkan, salahkan dia. Kamu tidak cukup baik. Aku tak peduli. Maka salahkan kamu, Shen Chengqiang. Di tempat lain, aku sulit menemukanmu. Kamu memang merepotkan. Sekarang kamu datang di wilayahku. Kamu masih berani bersikap begitu arogan? Kak Shen, mari kita cepat pergi. Sekarang baru sadar bahwa kamu takut. Tidak tepat waktu. Pengawas datang. Bawa kedua orang itu pergi dariku. Lin Zhenfeng, di perusahaanku kamu berani kasar. Betapa berani sekali. Mulai bertindak. Hentikan. He Mailing, sekretaris kecil di sisi Lin Mengxi. Berani kamu bicara begitu padaku? Wakil Presiden Lin. Tuan Lin sudah mengetahui.
Lin Tuan suruh jemput Tuan Sen. Kamu harus menghentikan dia. Apa Tuan Lin turun sendiri? Lin Mengshi. Akhirnya aku memberinya sedikit rasa hormat. Nanti tunggu saja saat dia datang. Datang dan mohon padaku. Kalian berdua masih belum turun. Tuan Shen, silakan masuk. Masuklah. Shen Chengqiang. Kenapa kamu datang? Ini adalah Nona Jin Ji Ayu. Dia ingin bekerja di tempatmu. Jika Tuan Lin masuk grup Lin, aku pasti kerja lebih keras. Tidak perlu banyak bicara. Karena yang dikenalkan Shen Chengqiang, saya tentu saja percaya padanya. Sekretaris He, silakan Anda ajak dia untuk berdiskusi. Baik, silakan ke sini. Akun Anda telah menerima transfer 1.000 miliar yuan. 1.000 miliar yuan telah masuk. Kami berhasil selesaikan mandat Pak Li. Keberuntungan datang berturut-turut. Shen Chengqiang, Bapak Shen, apa yang sedang Anda pikirkan? Oh, tidak apa-apa. Tadi gimana sih wakil manajer Lin? Dia adalah sepupu saya. Dia nggak terima saya jadi manajer. Jadi dia selalu mencari-cari kesalahan saya. Anda adalah manajer umum. Cukup tutup saja dan lepaskan dia. Tidak bisa. Grup Lin adalah milik keluarga Lin, bukan hanya milik saya sendiri. Pimpinan Lin sedang dalam kesulitan. Ada apa denganmu, Pak Chen? Kebutuhan ginseng di perusahaan sudah habis. Apa itu? Tapi kita sudah sepakat kan? Lin Jianfang itu. Aku beli semua ginseng dengan mahal. Pasar sekarang kehabisan ginseng. Kakak sepupu. Tapi kenapa dia melakukan itu? Aku juga tidak tahu. Jika ginseng itu hilang, bilang grup sementara akan dapat masalah besar. Proyek pil kesehatan sudah mulai dipromosikan. Gudang penuh obat herbal. Jika proyek ini terhenti 20, rantai keuangan grup pasti putus. Pada saat itu, 14 grup Lin sangat terluka. Lin selalu diusir dari keluarga Lin. Maka sekarang kita harus mengubah resepnya. Apakah masih ada waktu? Tidak lagi. Pak Lin, saya hitung kerugian dulu. Nya. Shen Chengqiang. Bisakah kamu ubah resepnya? Benar, Pak Shen. Dengan adanya Anda, resepnya pasti tidak akan bermasalah. Kami tidak akan menyia-nyiakan waktu Anda. Menunggu sampai obat kesehatan terbit dan kami berikanmu dividen. Nanti setidaknya ada 10 miliar, loh. 100 miliar tepat. Ini cuma upgrade pakai pot harta. Bagiku, ini sangat simpel. Saya siap menerima tugas ini. Mari kita lihat resep aslinya. Tuan Lin, putri kecilku yang baik, dan apakah perusahaan Anda masih berjalan lancar? Pamat, kenapa kalian datang? Ayahku datang periksa keuangan. Perusahaan sebesar ini akan dipercayakan kepada seorang wanita. Siapa yang tenang dengan ini? Putri kecilku yang baik. Aku dengar perusahaan mengalami kesulitan. Kondisi operasionalnya sangat berbahaya. Apa yang sedang kamu lakukan? Pamat, seharusnya kamu bertanya pada putramu. Dia telah mengakuisisi semua orang ginseng, sengaja membuat keributan, mau merusak grup Lin. Oh, Zanfa. Apa yang dia katakan itu benar? Apa omong kosongmu di sini? Tapi ini sama sekali tidak terjadi. Baik keponakanku atau mendengar. Lin Jianfeng sama sekali tidak melakukannya. Hal seperti itu. Kamu. Aku sudah mengerti. Kalian berdua adalah satu tim. Aku bilang, Lin Zhenfeng sendirian. Dia berani bikin hal seperti ini. Ternyata Paman, kamu diam-diam dukung dia. Omong kosong. Aku Lin Jixiang. Tidak mungkin maaf pada grup Lin. Bahkan jika benar-benar telah dilakukan, lalu apa? Ginsengnya ada di tangan kami. Rencana pil kesehatan pun bangkrut. Grup mengalami kerugian besar. Kakak perempuan, Mengsi. Kali ini kamu benar-benar kena. Nona Lin, resep pil kesehatan sudah siap. Secepat itu. Resepnya selesai. Ayo lihat. Berikan padaku. Shen Chengqiang. Kamu lagi-lagi ingin merusak kebaikanku, bukan? Mari aku lihat. Apa resep baru yang kamu temukan? Apa ini? Ini adalah Zhenfeng. Cepat hancurkan dan musnahkan. Ayah, tolong. Tidak perlu dihancurkan. Coba lihat. Lihatlah. Shen Chengqiang. Kamu benar-benar orang yang sangat bodoh. Sungguh lucu sekali. Ini untukmu. Resep yang telah ditingkatkan ini, efeknya jauh lebih kuat. Dan Benar sekali. tentu saja benar. Pak Chen cepat, Tija lihat. Pil kesehatan ini lebih kuat.
Namun, bahan obatnya sangat sulit didapat. Tapi resepmu mirip pil kesehatan biasa ya. Dia ada di sini. Ini dia, ginseng 100 tahun. Ginseng 100 tahun. Ginseng biasa tidak ada. Pakai ginseng berharga tinggi. Shen Chengxiang, apakah kau gila atau kau ginseng 100 tahun begitu berharga? Namun, itu sulit ditemukan. Kau bahkan mau belinya buat obat? Aku rasa kau orang kampungan ya. Tentu saja kombinasi resep Anda ini, bahan-bahannya dan teknik pengolahannya sangat baik. Namun hanya kami yang tidak memiliki ginseng 100 tahun itu. Coba Upan tingkatkan formula terlalu tinggi. Mereka justru tidak bisa menghasilkannya. Nis Mengshi, kamu selesaikan masalah pil kesehatan ini. Tidak perlu khawatir tentang resepnya. Cukup setujulah satu hal saja. Ada apa? Ada apa? Segera tinggalkan grup Lin. Berikan posisi manajer umum kepada putra saya. Sepupu Anda, Lin Zhenfeng. Sepupu perempuan, sebaiknya kamu segera mengambil langkah. Berikan posisi manajer umum perusahaan padaku. Nah, ginsengnya juga ada nih. Perusahaan pasti bisa lewati masa sulit. Kalian berdua benar-benar tidak tahu malu. Perusahaan sendiri untuk ancam kerabat sendiri, diamlah. Ini adalah urusan internal keluarga Lin. Kamu bukan siapa-siapa. Diamlah, kamu menghalangiku dapat uang pil kesehatan. Nona Mengshi, sudah memutuskan belum? Mundur dan serahkan jabatan. Sekarang aku butuh hasilnya. Manajer Lin jangan setujui mereka. Mereka bersaing untuk posisi GM. Jika kita menyerahkan perusahaan pada mereka, perusahaan ini akan bangkrut. Kau bajingan tua, jangan diam. Orang pikir kamu bodoh. Aku akan segera melepaskan Kau orang tua yang bodoh. Aku akan menyelesaikan urusanmu. kakak sepupu. Kau gila. Ini adalah Paman Chen. Paman Chen kerja keras 30 tahun buat. Adik sepupu, minggir dong. Jangan salahkan aku karena menyakitimu. Aku sarankan agar kau tidak melawan. Shen Chengqiang, kamu terlalu berani. Kau masih berani campur tangan? Ini urusan keluarga Lin. Sejujurnya aku ingin memberitahumu. Aku dan bapak tua keluarga Lin, kami memiliki hubungan yang cukup baik. Jika aku ceritakan ini padanya, menurutmu apa yang akan terjadi? Kau tidak memiliki bukti. Tuan Shen, kita bahas urusan internal perusahaan. Kamu hanyalah orang luar. Kalau kabar ini menyebar, kalau itu memengaruhi harga saham perusahaan, maka seluruh grup Lin juga akan mengalami kerugian. Kalama, kamu pasti tidak berani. Sungguh konyol. Kalian sendiri juga sudah berkata demikian. Aku hanyalah seorang orang luar. Ini bukan urusan keluargamu. Kalian ancam aku rugi saham Lim Group? Keponakan Mengshi. Karena kau begitu tidak tahu malu, maka jangan salahkan kami. 20 saham. Mari kita pergi. Lin Mengshi. Semua yang dialami Lin Group, semuanya disebabkan oleh dirimu sendiri dan juga oleh Shen Chengxiang. Kamu tunggu saja, aku buatmu berlutut. Memohon ampun. Sudah habis. Selesai. Aku telah menghancurkan keluarga Lin. Aku telah menghancurkan grup Lin. Tidak ada yang salah dengan mereka. Jika tadi aku menyetujui mereka, atau sekali lagi berusaha meyakinkan mereka, bicaralah dengan mereka dengan baik. Mungkin masih ada harapan. Sekarang tidak ada kesempatan bicara. Jangan banyak omong, cuma ubah resep. Aku punya cara. Apakah kalian butuh ginseng untuk resep? Kadar satu saja sudah cukup. Hanya salin dengan pot penyimpanan. Ginsengnya cukup banyak. Ada di kantorku. Aku akan segera mengambilnya. Kata-katamu memang terasa ringan. Ginseng ini bukanlah sebuah formula. Cukup diperbaiki saja. Membuat pil sehat butuh banyak ginseng. Mungkinkah kau menghasilkannya begitu saja untukku? Kamu benar. Aku bisa muncul entah dari mana. Ini akar ginseng. Jika kamu bisa menyediakan banyak ginseng, aku kasih 90% keuntungan padamu. Baiklah, maka tunggu saja caranya. Ada kotak atau kantong besar untuk ginseng. Aku akan mengambilnya. Baiklah. Shen Chengqiang, jangan berpura-pura tahu banyak. Kalau bisa langsung ubah udah. Baiklah, karena kamu sudah tidak sabar, aku akan memanfaatkan maka ruang kerja ini buat tunjukin padamu. Kita gunakan Chubao Pen untuk salib ginseng. Aku tingkatkan dulu ginsengnya, hasilnya akan lebih baik. Peningkatan telah berhasil. Mari kita lakukan lagi.
Ya Tuhan, Wah, begitu banyak akar ginseng ini. Ini bukan sembarangan ginseng. Ini ginseng 100 tahun. Dari mana asalnya? semuanya dibawa olehnya. Tenanglah, kalian semua. Berapa banyak ginseng untuk pil kesehatan? Saya bisa menghadirkan semuanya untuk kalian. Jaminan pasokan aman, tidak ada masalah. Bagus sekali. Kini grup Lin punya harapan baru. Benar Pak Chen. Coba lihat ini. Apakah ini benar-benar ginseng 100 tahun? Berdasarkan warna dan aroma ginseng ini, memang benar-benar ginseng 100. Biasanya sulit temukan satu saja. Tidak menyangka saya Chen Guowei sungguh beruntung bisa melihat banyak ini. Shen Chengqiang, terima kasih atas bantuan Anda. Aku akan ingat ini. Setelah pil kesehatan super ini diluncurkan, 9% untukmu. Mari kita buat pil kesehatan super. Baik, ayah, ancam lagi. Aku tak mau ambil alih grup. Hei, jangan khawatir. Lin Mengxi juga nggak tega. Grup Lin yang pertama melakukannya. Dia pasti segera datang ke kita. Hari ini, Shen Chengxiang mengacau, hampir merusak perbuatan baik kami. Jika tidak membalas dendam ini, aku nggak terima ini. Membalas dendam itu cukup mudah. Dia masih muda dan bersemangat. Tentu saja dia terlalu impulsif. Coba dekat sedikit. Kamu harus membuat sebuah jebakan. Biar dia kalah sampai akhir. Ah. Baiklah, begitulah caranya. Lin Zhengfeng, ku dengar mau temui aku sendirian. Kamu benar-benar datang. Baik, aku tidak salah menduga tentang. Ah. Shen Chengxiang. Apakah kamu berani bertaruh denganku? Ayo kita taruhan posisi GM Group. Grup Lin bukanlah posisi manajer umum milikku sendiri. Bukan saya yang menentukan semuanya. Nah, ya. Kita bisa berdiskusi dengan baik kan? Kita bisa bertaruh pada hal lain. Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Taruhan uang. Shen Chengxiang, ku dengar kamu baru dapat untung besar. Ada puluhan miliar di tanganku. Aku bingung mau beli apa. Mari kita coba satu permainan saja. Baiklah. Kalau mau bertaruh silakan. Namun aku punya satu syarat. Mari kita putuskan dengan satu ronde. Kamu benar-benar berani. Namun, otakmu masih belum cukup jernih. Tempat yang aku pilih, alat yang aku gunakan, aku jelas sekali. Aku pasti akan kalah. Dia bahkan berani bertaruh. Wakil Presiden Lin, berapa banyak yang ingin kamu pertaruhkan? Aku punya 5 miliar. Taruh 500 juta. Tebak besar kecil. Silakan Anda yang memulai dulu. Mari kita mulai. Dadu di mangkuk. Ini dadu khusus hanya bisa menghasilkan 6 angka 6. Saya pasti akan menang. Shen Chengxiang. Tunggu saja dan Anda akan menyesal. Buka. Buka. Shen Chengxiang. 6 angka 6. Saya menang. Wakil Presiden Lin, jangan terburu-buru. Saya belum mulai mengocoknya. Baik, aku buat kamu kalah puas hati. Aku mau mangkuk dadu ini cukup cerdas. Hanya goyang 6 kali lagi. Hasilnya tetap seri. Ah. Entah apa yang sedang dia lakukan. Tapi pasti ada masalah. Untungnya aku punya mangkuk itu. Ah, 67. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dadu cuma punya 6 sisi. Shen Chengqiang, kamu curang. Bukan wakil manajer Lin. Warna ini juga milikmu. Curang, kamu yang curang dong. Cepatlah. Aku bersedia menyerah. Dadu dengan angka 7. Hasilnya benar-benar konyol. Aku tidak mau. Aduh, sayang sekali. Aku ingin bertaruh sampai selesai. Setelah babak ini, aku bertaruh posisi manajer umum denganmu. Tapi kalau kamu tidak mau, sudah. Saudara Shen. Aku bukan bercanda loh. Bagaimana mungkin saya, Lin Zhengfeng, bisa orang yang tidak bisa dipercaya itu? Ini sebesar 5 miliar yuan. Saya akan segera mengirimkannya. Ini semua hartaku. Apakah kamu berani bertaruh lagi denganku? Baiklah. Jika aku kalah, aku akan segera meninggalkan grup Lin. Aku berjanji tidak akan kembali lagi. Aku ingin menduduki posisi manajer umum. Kamu bodoh. Kita berdua telah meninggalkan grup Lin. Posisi manajer umum bagimu bukan hal yang mudah kan? Sepertinya begitu. Memang ada benarnya juga.
Bukan masuk akal sama sekali. Formula super ginseng ada dua. Siapa yang akan tunduk padamu? Kak Shen. Kita masih banding ukuran kali ini, tapi aku tidak punya taruhan. Benar, kita akan membandingkan ukuran wakil manajer Lin. Kamu lupa banget ya. Kamu tidak punya uang. Namun kamu masih punya ginseng. Ternyata ini adalah pertarungan terakhir. Entah menang, ambil ginsengnya andalan, atau kalah pergi dengan hormat. Aku tak akan biarkanmu menang. Shen Chengxiang, jangan harap aku jual ginseng padamu. Hei Pat Zhou. Berikan aku 10 miliar. Aku pakai ginseng sebagai jaminan. Tenanglah. Aku akan segera memberikannya padamu. Kamu meminjam uang dengan bunga tinggi. Tentu saja. Aku pinjam uang bunga tinggi juga. Aku tidak akan beri kamu kesempatan. Aku tidak butuh dia. Sejumlah ginseng itu. Bagaimana reaksi mereka nanti? Wakil Presiden Lin. Mari kita bandingkan ukuran dadu. Coba cek. Jumlah 6 dadumu melebihi 18 poin. Aku yakin itu akan melebihi. Aku yakin tidak melebihi. Beri tanda pada dadu. Lihat. 10 dadu. 26 poin. Tuan Lin melebihi 18 poin. Aku kembali menang. Shen Chengxiang. Kau lagi bermain curang kan? Hanya 6 dadu. Bagaimana mungkin ada 10 dadu? Wakil Presiden Lin, aku bahkan tidak menyentuh dadu ini. Kamu yang curang. Katanya dia agak benar. Mungkinkah saat aku mengambilnya, aku menambahkan 4 dadu lagi? Tidak mungkin. Aku sama sekali tidak sebodoh itu. Tidak ada gunanya bicara lebih banyak. Lin Chengfeng, kau kalah. Sekarang serahkan 100 miliar ginseng padaku. Kamu pikir aku mudah menyerah? Kenapa kau tidak mau memberikan itu? Tentu saja, saya tidak hanya tidak ingin memberi, tapi juga membuatmu menyesal. Sebelah hari ini, bertaruhlah denganku. Erki, memblokade pintu untukku. Baik. Apa yang ingin kau lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak bisa melihatnya. Tentu saja aku akan menghancurkanmu. Shen Chengxiang, aku akan membuatmu menyesal hari ini. Kamu tidak inginkan jabatan GM? Orang bijak menyesuaikan diri. Benar sekali, pukulan itu paling berguna. Shen Chengxiang, hari ini kamu pilih sisi aku. Aku maafkan kesalahanmu sebelumnya. Kamu kebanyakan pikir, aku nggak bantu. Namun aku bisa meninggalkan grup Lin. Nanti posisi GM itu milikmu. Baiklah. Selama kamu meninggalkan grup ini pasti milikku. Meninggalkan grup itu boleh saja. Namun, kamu harus berikan uangku. Kenapa? Kamu juga bisa tidak memberiku. Kalau begitu aku tidak akan pergi. Kamu adalah wakil Presiden Lin. Coba pikirkan dengan baik. Apakah uang yang lebih penting, ataukah hak-hak grup Lin yang lebih penting? Tentu saja grup yang penting. Nanti setelah aku mendapatkan grup itu, uang ini buatku bukan apa-apa. Itu hanyalah segelintir dari banyaknya. Oke, aku kirim uangmu sekarang. Namun, kamu harus bertindak sesuai janji. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Wah, wakil Presiden Lin, tenanglah. Aku Shen Chengxiang. Aku tidak akan ingkari janji. Resep ramuan ginseng sudah kami siapkan. Aku tidak bisa bantu di sini. Aku sebenarnya sudah harus pergi. Tak menyangka dapat uang sebelum pergi. Halo, Pak. Shen Chengxiang, pil kesehatan super kami sukses besar. Laris manis di pasaran. Pesanan sampai setengah tahun lagi mendapat keuntungan besar. Sudah bisa ditebak. Aku pesan kamar hotel. Kamu ingat untuk datang kan? Mari kita rayakan dengan baik. Baiklah, aku akan segera tiba. Obat super pengobatan kami sangat ampuh. Tidak hanya dapat memperkuat tubuh, ini bisa menyembuhkan masalah kesehatan tersembunyi. Produk seperti ini sulit sekali untuk tidak berhasil, bukan? Produk ini pasti akan sukses ya. Terima kasih, Tuan Shen. Kalau tidak, kita tidak akan sukses. Shen Chengxiang, kamu benar-benar luar biasa. Ciptakan pil sehat. Obat super yang begitu istimewa ini. Ya, tidak ada, Tuan Shen. Obat ini juga tidak bisa cepat. Jangan memuji aku. Kalian juga telah berkontribusi banyak. Kita kerjasama untung bareng. Aku sedang apa di sini? Masih ada niat untuk minum-minum? Pak Tuan, kita tidak perlu khawatir soal ini. Ini urusanmu sendiri. Kamu tahu aku pamanmu? Ini grup Lin, milik keluargaku. Tentu saja ini adalah urusan saya, Lin Mengshi. Aku bertanya padamu, hari ini hari apa? Hari ini hari peluncuran pil kesehatan. Kamu tahu pil kesehatan tak pakai ginseng? Itu sama sekali tidak mungkin dibuat. Hari ini kami melepaskan semua pembeli.
Nilai pasar grup Lin akan segera merosot drastis. Kalian tidak memberitahunya hari ini. Aku lupa. Kalian tidak memberitahu dia? Aku lupa. Aku sangat bersemangat hari ini, aku juga lupa. Apa yang kamu omongin? Apa yang... Sekarang adalah saat yang berbahaya. Kalian masih bercanda? Lin Mengshi, kau ingin menghancurkan grup Lin? Industri keluarga Lin akan hancur. Kau perempuan yang menghancurkannya. Lin Zhixiang, yang menghancurkan grup Lin adalah kalian. Kamu masih berani menyalahkan orang lain? Shen Chengqiang, kau hanya seorang anak muda. Kau masih berani menyalahkan aku? Mengandalkan cara-cara curang untuk menghasilkan uang. Kau pikir kau penting banget ya? Paman, jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Kau bahkan bilang, aku mempermalukan diri. Lin Mengshi, yang mempermalukan diri adalah kau. Paman, kau pantau grup Lin ya? Kau seharusnya tahu. Dan hasilnya benar-benar luar biasa. Omong apa kau bicara? Kupikir kau hanya bermimpi saja. Kamu belum sadar. Lin Zhixiang, coba buka ponselmu dan lihatlah. Saat ini, nilai pasar grup Lin. Bagaimana mungkin nilai pasar grup Lin terus melonjak? Sudah berlipat ganda beberapa kali. Semua yang kubicarakan itu benar. Meski health pill tidak berhasil dibuat, tapi kita bisa bikin super pill. Efeknya tidak hanya lebih baik, lebih laris, dan lebih mahal. Lebih baik lagi. Kalian tidak bilang lebih awal? Kamu sengaja mempermalukan aku? Aku sangat marah. Ayah, ada apa denganmu? Wajahmu tampak begitu pucat. Sudah habis, semuanya sudah habis. Wanita menjijikkan Lin Mengshi itu. Obat kesehatan kami. Bahkan, membuat versi super. Nilai pasar grup Lin melonjak tinggi. Apa? Kalau begitu, aku jadi manajer umum. Apakah itu gagal total, Nakku? Jangan panik. Meskipun tak bisa kendalikan grup Lin, kita tetap tidak rugi. Kita sudah simpan banyak ginseng sebelumnya. Semua bahan obat kesehatan yang bagus. Saat obat ini sedang populer, kita pun bisa ikut serta, mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Semua sudah hilang, benar-benar hilang. Semua barang telah habis. Apa-apaan? Apa yang hilang? Di mana ginsengnya? Ayah, aku judi sama Shen Chengxiang. Aku pakai semua dana darurat rumahku dan meminjam uang dengan jaminan ginseng. Semua kalah, semua uang telah hilang. Ini. Anakku, jangan menipu aku ya. Anakku, jangan bercanda ya. Ayah, tidak bercanda. Aku salah bertaruh sama Shen Chengxiang. Semua karena aku. Semua salahku yang merusak semua ini. Ini. Shen Chengxiang. Aku sangat marah. Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Ayah, bangunkanlah diri ayah. Ayah. Semua pil kesehatan terjual. Keuntungannya total 5.000 miliar. Sesuai dengan perjanjian sebelumnya, 90% dari jumlah tersebut adalah milik. Aku akan bicara dengan keuangan sekarang agar mereka mentransfer uang itu padamu. 90%-nya berjumlah 4.500 miliar. Ditambah dana lamaku, aku punya lebih dari 500 miliar. Baiklah, cepat lihat. Saya minta keuangan transfer uang. 450 miliar telah diterima. Shen Chengqiang, mari saya perkenalkan padamu. Ini presiden grup Lei Jiacheng. Dia bantu jual super health pill. Kami sedang sibuk sekali. Saudara Chen, kamu benar-benar hebat. Kamu bikin kami semua untung besar. Jika kau tak keberatanku yang tua, mari kita jadi saudara sejati. Jika ada peluang bahwa aku... Aduh, terlalu baik untuk diucapkan. Bajingan, kamu akan ikut kami minum-minum? Itu adalah kehormatan bagi Anda. Kamu masih ingin lari lagi? Aku sama sekali tidak mengenal kalian. Aku memperingatkan kalian. Pergi sekarang. Atau aku laporkan polisi. Alam. Di Hotel Cloud Top ini, kalian semua ingin bermain X. Belum ada yang berani menghalangi. Dia teman SMA lama Chen Wenting.
Kau tampak begitu cantik. Bukankah kau hanya ikut pria minum? Ayo minum bareng kita. Pergi jauh-jauh, jangan membuat masalah. Anak laki-laki dari mana berani mengurus urusan kami? Kupikir kau sudah cukup mabuk. Kau adalah Shen Chengqiang. Namanya Shen. Apakah kau tahu siapa kami? Geng Black Dragon yang sangat terkenal. Cepatlah berlutut dan minta maaf, Geng Black Dragon. Aku belum pernah mendengar namamu. Sungguh berani sekali. Berani meremehkan geng Black Dragon kami. Kak Zhao, jangan terlalu emosional dulu. Lihatlah apa yang dia bawa. Aku pergi. Mobil mewah Ferrari. Aku pergi ke Ferrari. Jauh ke orang kaya punya kekuasaan. Biasanya mereka tidak mudah dihadapi. Hari ini aku memberikanmu sebuah kehormatan. Mari kita pergi. Shen Chengqiang, terima kasih banyak. Kalau bukan karena kamu, aku masih bingung harus melakukan. Tidak masalah, jangan dipikirkan. Tidak, aku harus berterima kasih padamu. Teman sekelas kita di ruang sebelah. Mari kita pergi bersama. Teman sekelasku tak mengundangku makan bersama. Baiklah, anggap saja begitu saja. Duduklah selama beberapa menit saja. Kita semua teman lama. Anggap saja sebagai pengiringku. Bagaimana menurutmu? Baiklah, aku setuju untuk menemanimu. Dia. Halo bos, halo. Tolong pindahkan mobil saya ke samping. Ini bos ini. Ayo pergi. Bagus sekali. Ayo kita pergi. Chen Wenting, hari ini kita kumpul kelas. Orang luar jangan masuk sini. Kalian tidak mengenalnya lagi ya. Dia adalah Shen Chengqiang, saudara lama kami. Shen Chengqiang. Oh, siapa itu? Ini yang tak terlihat. Sekarang, kamu beli pakaian bagus, kamu tak bisa menyembunyikannya. Penampilanmu yang begitu sederhana. Chen Feng, bicaralah dengan lebih sopan. Kita tidak ada hubungan khusus kan? Kamu pantas bicara soal hormat padaku. Aku sekarang buka perusahaan sendiri. Aku punya rumah dan mobil mewah. Bagaimana denganmu? Kamu bahkan tidak punya pekerjaan serius. Chen Shao. Jangan marah lagi. Shen Chengqiang saat ini tidak seperti dulu lagi. Aku lihat dia dapat uang. Benar-benar begitu? Sungguh-sungguh. Ketika itu aku juga tidak percaya. Aku bahkan mengutuknya sebagai penipu. Namun akhirnya aku dipecat. Shen Chengqiang, Ruru. Aku salah mengira kamu. Maafkan aku meminta maaf padamu. Aku minum sendiri. Baiklah, aku menerima permintaan maafmu. Terima kasih. Chen Xiao, minta maaf. Dia orang yang besar hati. Dia pasti akan memaafkanmu. Bukankah itu hanya 20 juta yuan? Siapa yang tidak punya? Perusahaanku bernilai 50 juta. Ini 2 kali lebih banyak darimu. Chen Xiao. Dia bisa buat resep 20 juta. Bisa bikin yang kedua. Bisa. Dan resep ketiga. Dia punya lebih dari 20 juta. Li Yahui ternyata begitu cerdas. Dia memang cukup cerdas. Dia punya lebih dari 20 juta. Aku yakin kamu bukan sampah. Resep apa yang senilai 20 juta? Anda hanya beruntung. Dia tidak mungkin mengulangi keberhasilannya. Shen Chengqiang dapat 20 juta. Tidak mungkin. Dengan wajah seperti itu, Shen Chengqiang dia mampu menghasilkan begitu banyak uang. Ya seperti yang dikatakan Chen Xiao. Bisakah ada lagi kebohongan? Ini benar. Tapi Chen Xiao jauh lebih hebat. Memang benar, kata-katanya memang tepat. Shen Chengqiang pun tidak sekuat aku. Bos, Ferrari 250 GTO sudah diparkir. Terima kasih. Mobil mewah bernilai ratusan juta ini adalah milik Anda. Milik Anda. Tentu saja itu milik saya. Mungkinkah itu milik Anda? Itu bukan milik saya. Ya Tuhan, mobil mewah Shen Chengqiang. Berapa banyak uang dia punya? Chen Xiao. Cepat minta maaf pada Shen Chengqiang. Aku yang harus meminta maaf. Tentu saja tidak mungkin. Shen Chengqiang. Berapa banyak uangmu sebenarnya? Tidak banyak. Hanya 50 miliar yuan. Ya Tuhan, 50 miliar yuan. 50 miliar yuan. Kamu benar-benar pandai berbohong. Wah, 50 miliar yuan. Rupanya, uangnya memang sedikit. Tak ada apa-apanya. Paling-paling, kamu hanyalah seorang kaya baru. Kamu tidak percaya? Aku tidak percaya. Kamu tahu uang itu banyak? Bisa mencapai ribuan miliar yuan. Mereka semua orang kaya terkenal nasional. Aset grup Lei hanya 1 triliun. Kamu setengah kekuatan Lei Group. Kamu memang tahu banyak sekali. Tentu saja. Grup Lei yang terkenal. Pernah dengar Tuan Lei Jiacheng dari grup Lei? Aku kerja sama erat sama dia. Lei Jiacheng tadi mau orang saudara saya angkat. Baiklah, Anda pasti tidak tahu juga Tuan Lei di kota ini.
Tapi dia selalu tegas. Semua hal kecil bagi Lei Jun. Di tanganku, nomor telepon GM Group Play. Oh, nomor telepon pribadi ya, orang desa. Kamu nggak tahu nomor pribadi? Ya, tak lama lagi, aku bakal kokoh di Jiangcheng. Nanti kalian semua akan memohon padaku. Tadi di lorong, kamu menakuti aku. Anak muda itu, keluarlah. Keluarlah. Bukan urusanku. Bukan urusanku. Siapa yang mengganggu mereka? Segera maju dan tunjukkan diri Anda. Shen Sengjiang, kita gimana? Tidak apa-apa, aku ada di sini. Aku yang melakukannya. Sialan, tadi aku hampir terkena. Kamu menipuku. Kunci mobil mewah berani mengancamku. Kamu benar-benar ingin mati. Tunggu dulu, kalian juga terlalu kasar, bukan? Kalian yang duluan mau tangkap aku akan minum. Dia datang menyelamatkanku tanpa sepatah kata. Kalian ketakutan sama kunci mobilnya. Jangan pikir karena kau seorang perempuan dan aku akan membiarkan kalian berbuat semau. Aku katakan padamu laki-laki dan perempuan sama saja. Aku akan menyerang tanpa ampun. Aku tidak akan membiarkan kalian. Kalian benar-benar tidak masuk akal. Berani berdebat dengan geng naga hitam kami? Kami kelompok naga hitam selalu benar. Kawan, kunci jelek mau sok keren? Ketika bertemu dengan geng hitam kami, kamu sial hari ini. Geng hitam melakukan segala macam kejahatan. Kenapa kamu berurusan dengan mereka? Kamu kenal Tuan Lei? Cepatlah menelepon untuk meminta bantuan. Baik, aku akan segera menelepon. Jangan terlalu arogan. Kami kenal Tuan Lei. Sekarang kami akan segera meneleponnya. Kalian berani menyentuh kami? Lei tidak akan membiarkan ini. Kalian berani kenal Presiden Lei Jiangcheng yang terkenal? Jangan bohongi aku di sini. Kalian tidak bisa kabur. Chen Shao, cepatlah menelepon. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan kami. Baik, aku akan segera menelepon. Aku ingin lihat kapan mereka berhenti. Bantuan. Aku cuma sekali ketemu Pak Lei. Perusahaan dan grup Lei pernah bekerja sama sekali. Gak ada telepon pribadi Tuan Lei. Halo, ini layanan pelanggan grup Lei kan? Saya Chen Feng. Saya ingin menghubungi Tuan Lei. Bantuan, tolong bantu saya. Aduh, Sialan. Chen Shao, cepat minta pertolongan. Masih belum mengerti? Dia tak kenal Tuan Lei. Itu Lei, dia datang menyelamatkanku. Ah, Tuan Lei, tidak nyangka, kamu bantu aku Chen Feng akan balas budimu. Anda benar-benar mengenal Tuan Lei. Saya kenal Tuan Lei. Kalian tidak percaya, sekarang baru tahu betapa hebatnya. Siapa kamu? Saya Chen Feng. Kami pernah kerja sama denganmu. Saya sudah bertemu dengan Anda, tidak mengenal Anda. Ah, Saudara Shen, akhirnya saya menemukan Anda. Semua orang menunggu kamu pergi. Mari kita minum satu gelas lagi, Saudara Shen Chengqiang. Kepala Lei panggil kamu saudara. Itu tidak mungkin. Saya juga ingin pergi. Sayangnya seseorang tak mau aku pergi. Mereka bahkan berkata, kami akan mengajari kamu. Siapa yang berani mengajari dia? Tunjukkan dirimu, Kepala Lei. Aku salah. Bodoh sekali. Aku tak tahu dia milikmu. Siapa Anda? Jangan menghina Saudara Shen saya. Saya Wang dari Black Dragon Gang. Oh, geng. Saudara Shen, maafkan saya. Saya yang tidak mengawasi dengan baik. Saya tidak kendalikan bawahanku. Hampir air bah salah kuil naga. Geng adalah pimpinan Lei. Orang-orangmu. Benar, kita sukses besar di bisnis. Tak terhindar menyakiti beberapa orang. Aku punya satu geng. Kerja baik. Oh, mereka berani buat hal buruk. Karena kau di atas kepala. Aku tidak pernah memberi ampun. Mereka melakukan hal-hal yang buruk. Aku selalu minta mereka taat hukum. Xiaowang, kalian penindas. Menindas laki-laki dan perempuan. Aku rasa tidak perlu lagi. Pimpinan Lei. Bantu aku selama pimpinan Lei. Tuan Lei. Lepaskan aku, Tuan Lei. Semua orang tenanglah. Geng naga hitam tak ada lagi. Itu benar-benar luar biasa. Tuan Lei memang sangat hebat. Geng naga hitam lenyap. Berkat Shen Chengqiang, menurutku keberuntungan ada pada dirinya. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Shen Chengqiang, bagaimana mungkin Lei Zong datang mencarimu? Siapa ini? Chen Feng, teman lama saya. Dikabarkan bahwa dia memiliki sebuah perusahaan sedang kerja sama dengan grup Lei. Perusahaan Feng Rui. Oh, perusahaan Feng Rui. Aku ingat perusahaan ini. Lihat, aku sudah bilang Tuan Lei datang karena aku yang membuatnya sama datang. Chen Feng, jangan berpikir terlalu tinggi. Perusahaan Feng Rui cuma perusahaan kecil. Aku sudah lama tidak mengingatnya lagi. Aku berani datang ke sini, ini bukan urusanmu. Itu tidak mungkin.
Tuan Lei, bukankah Anda datang untukku? Lalu untuk siapa lagi? Apakah untuk si sampah itu? Orang kaya yang baru saja muncul. Shen Cheng Kiao, saya adalah mitra inti saya. Proyek pil kesehatan super kami untung ribuan miliar. Ya Tuhan, beberapa triliun. Shen Cheng Jiang bukan hanya saudara saya, tapi juga teman grup Lei. Limbah yang kamu sebutkan tinggi yang tak pernah kamu... Saudara Shen, mari kita pergi. Ayo pergi. Shen Chengqing, saya bersumpah, saya pasti akan membuatmu membayar mahal. Saya ingin membuatmu berlutut di hadapanku dan meminta... Xiao Bai. Kamu berani menghalangiku? Apakah kamu tahu siapa aku? Xiao Bai. Aku adalah Chen Feng. Sebelumnya, aku pernah bertemu denganmu. Ini kesempatanku satu-satunya. Memeluk paha kecil Bai Li. Aku bisa balas dendam Shen Changjiang. Mengembalikan semua wajah yang telah hilang. Ada apa? Ada apa? Bai Xiao. Mau kaya nggak? Aku tahu ada seorang anak laki-laki. Aku tak punya kuasa atau status, namun sangat kaya. Siapa dia? Shen Chengqiang. Shen Chengqiang. Aku dan dia punya dendam besar. Kamu juga dendam padanya ya? Kamu ingin membalas dendam dengan tanganku? Ya, Bai Xiao benar-benar hebat. Kamu langsung tebaknya. Dia tak punya belas kasihan. Dia memukul wajahku bengkak. Aku ingin sekali memakan dagingnya, meneguk darahnya. Karena kamu begitu membenci Shen Chengqiang, maka aku akan memberimu kesempatan. Bergabunglah denganku. Aku akan hancurkan reputasi Shen Cheng. Tidak memiliki apapun. Baiklah, baiklah. Saya bersumpah, Bai Xiao, aku siap apapun untukmu. Saya rela hadapi rintangan apapun. Shen Chengqiang. Aku pasang jaringan ketat, membuatmu sulit untuk melarikan diri. Aku akan membuatmu merasakan segera. Aku malu hari ini, aku berampas semua yang kamu punya. Menyakiti Chen Feng, ini kesalahan terbesar dalam hidupmu. Aku telah mencari banyak ahli, biaya ratusan juta tak bisa diperbaiki. Kau bahkan tidak tahu. Bisakah orang yang dibawa Xiao Lei memperbaikinya? Saudara Shen, ini Tuan Zhou. Jia Zhou. Ini adalah Shen Chengqiang. Kecil sekali. Kau membuatku menunggu tanpa alasan. Dia hanyalah seorang pemuda kecil. Jiok ini sudah diperbaiki beberapa kali. Kau berani bilang dia bisa memperbaikinya? Sayangku, Pak Zhou. Jangan terburu-buru, biarkan dia mencoba saja. Coba saja dulu. Saudara Shen, aku sudah mengorbankan wajahku demi dirimu. Kau harus berhasil memperbaikinya ya. Tenanglah, aku akan membantumu. Semua itu mudah dilakukan. Tuan Zhu, kamu punya giok tua ya? Saudara kecil. Kau belum tahu, ini peninggalan istriku yang sudah meninggal. Kalung ini telah hancur bertahun-tahun. Semua ahli tak bisa apa. Aku sudah tidak lagi berharap apa-apa. Segalanya bisa diperbaiki. Hanya belum bertemu orang yang tepat. Ada mangkuk penyimpan keberuntungan. Jangan katakan untuk memperbaiki, aku bisa membuat jademu lebih baik. Hai, jangan sia-siakan usaha itu. Banyak ahli terbaik pun gagal. Kupikir kau juga tidak akan berhasil. Orang lain tidak berhasil, tapi aku tetap bisa berhasil. Wahai pemuda, jangan terlalu berani dan sombong. Katakan sesuatu yang tegas. Itu tidak akan mengubah apa-apa. Pemulihan sudah selesai. Apa? Kau bilang pemulihan sudah selesai? Ya, aku sudah bilang begitu. Kembali pulih. Benar-benar pulih. Tidak ada sedikit pun retak. Sama persis seperti dulu. Dia adalah hal terpenting bagiku. Dia adalah impianku. Pemuda, kau telah menyelamatkan hatiku. Kau benar-benar adalah pahlawan besar bagiku. Pak Zhou. Anda tidak perlu begitu terharu. Aku bisa bantu wujudkan keinginanmu. Saya juga sangat senang anak ini masih muda. Namun ia memiliki kemampuan luar biasa. Hatinya tenang. Tidak tamak keuntungan. Ia sama sekali bukan orang biasa. Kasih sayang. Kali-kali aku akan balas 100 kali lipat. Kartu hitammu limitnya 100 miliar. Gunakan sesukanya. Ini kartu nama saya ya. Apapun yang Anda butuhkan. Aku akan bantu sepenuh tenagaku. 100 miliar. Yang dapat duit langsung. Sungguh mudah dan ringan. Sangat menyenangkan. Perusahaan luar negeri tak tahu malu. Mereka curi resep. Mereka mengajukan gugatan. Mereka menuntut ratusan miliar. Hapus produk kami. Bekukan semua rekening luar negeri kita. Pak Lin, lihatlah nilai pasar grup Lin mulai turun. Jika terus seperti ini, yang bisnis luar negeri Lin akan runtuh. Mereka usulkan pertemuan untuk selesaikan masalah. Kita harus pergi ke luar negeri. Shen Chengqiang, bisakah Anda membantu saya bersama-sama dengan saya? Jika kita bisa menyelesaikan masalah ini,
Aku mau serahkan saham Lin Group. 20% saham. Nilai saat ini adalah 20 miliar. Baik, saya pasti akan membantu Anda. Hmm, mari kita masuk. Apapun trik mereka nanti, kita semua harus berjuang dengan logis. Tenang, saya ada di sini. Shen Chengqiang, Li Mengxin. Tidak menyangka kan kita bisa bertemu di luar negeri. Shen Chengqiang, hari ini adalah hari kematianmu. Kami sengaja hubungi Calcorp. Kami ingin membuatmu terhina dan tercela. Kalian benar-benar sangat keji untuk membalas dendam pada kami. Berkolusi, fitnah, jahat fitnah. Apakah kalian takut melanggar hukum? Hukum. Di tanah ini, modal adalah hukum. Aku telah menghubungkan semua jaringanku. Kalian pasti akan kalah. Tak usah peduli mereka. Mari kita pergi. Resep pil kesehatan kalian dan teknologi inti kami sangat saling. Ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Kalian harus segera tarik produk global. Mengajukan permohonan maaf secara terbuka. Ganti rugi $1 triliun Amerika. Pil kesehatan kami dikembangkan sendiri. Semua resep dan proses punya catatan khusus. Kepastian bersama yang kalian masukkan. Ini sengaja buat fitnah. Hanya dengan kekuatan kalian saja masih ingin buat pil kesehatan super? Lihatlah persediaan teknologi kami. Pasti itu adalah hasil pengembangan kami. Lalu kalian mencuri hasil tersebut. Bicara omong kosong, kami tak ada hubungan dengan perusahaanmu. Persediaan teknologi, produk yang bagus, saya juga akan mencoba. Pasang ini. Ini adalah teknologi mereka. Benar, sekarang itu milik kita. Teknologi kalian, kami juga punya. Kita bisa buat pil sehat super. Itu tidak mungkin. Kalian bagaimana bisa punya? Ini benar-benar tidak mungkin. Ini benar-benar mustahil. Kalian kalah. Di pasar luar negeri. Saya katakan kalian melakukan plagiat. Kalian memang melakukan plagiat. Bukti kalian ada di sini. Di sini sama sekali tidak berguna. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Maaf, Kami juga tidak tahu malu. Chen Chengqiang dan timnya tidak rasional. apa yang harus kita lakukan? Bagaimana Anda datang, ketua direksi? Ketua direksi. Sepertinya Anda adalah pemimpin perusahaan ini, Shen Xiaoyang. Maaf, kami terlambat. Maaf ya. Kau terkejut ya. Saya meminta maaf kepada Anda. Siapa Karl yang menyuruhmu? Jar. Saya 2 orang asing. Apakah mereka yang melepaskan saya? Apakah mereka yang membuatnya lebih ringan? Ya, mereka yang melakukannya, bukan saya. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Diam. Berani bertanggung jawab atas tindakan Anda. Saya tidak takut. Itu semua karena saya yang melakukannya. Apa yang kamu bisa lakukan? Lepaskan lengan kedua orang itu. Tuan Xiao, putra sulung keluarga Bai. Perhatikan dengan saksama siapa diri saya. Anda adalah Tuan Zhou. Nanti kalau aku lihat kamu lagi, keluarga Bai akan segera menghilang. Tuan Zhou, Shen Chengqiang. Aku salah. Aku takut lagi. Tolong lepaskan saya, Shen Xiaoyang. Apa maksudmu? Dipasang atau tidak? Sudahlah. Karl, aku nggak suka caramu ini. Kamu dipecat. Cepatlah pergi. Ini adalah direktur utama. Saya akan segera pergi. Terima kasih, Pak Zhu. Teman kecil Shen. Nggak perlu bilang makasih ke kita. Kalau begitu, aku masih harus meminta maaf padamu. Aku yang anak buahku menyakitimu. Lihat, aku berikan perusahaan ini padamu. Bagaimana menurutmu? Ini grup medis top dunia. Nilai pasar 20 miliar dolar AS. Aku sudah tua, tidak nyaman untuk mengurusnya. Aku ganti rugi pada Shen Xiaoyo. Teman kecil Shen, kau setuju? Baiklah. Maka mulai hari ini, perusahaan ini akan menjadi milikmu. Bantuan, perusahaan senilai 2 triliun muncul tiba-tiba. Apa yang harus dilakukan?